Nomor sidi kanang kahadesat na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nanigi-nigi tau mario maranno regaw angkana matamaywi ulat ramalan wakada haramul jasadi ilanirat maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kegayasat tau mario situngan na ulan ramalan bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dati ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak 30 mematilaw jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do meman na talengak baraka nasabaya 30 masing-masing ang kaamalan na iya ko amalan bulan Rajab istighfar iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tu ulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ulan Rajab ulan na pong Allah Ta'ala. Nasaba ulan na pong Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulan Sya'ban nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi itu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh pakai guna CDE masalawat. Nasabah ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi gay mak baca salawat. Tuh korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah ia kotomelo mak bicara keutamaan. Ia tuh orang malangikan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi eloki misalnya, maka dah kega waktu-waktu mak barakah si tongan dah. Ia ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yonroi mas sempajang. Makanya yonroi dapat korok, makanya yonroi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh. Itu disebut dia kopi korangnya itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yonroi mandre korang malangi ya waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya tuh makan jalan ada yonri mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dia mandre subuh tuh mandre tanggapan ini. Makanya Nabita meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre nasi tongan pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanan ini di mandre subuh padahal tanya mandre subuh. Apa ya tuh subuh kan taman di waktu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kupuris lama sahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada.
Iya komelo ki makalangi, dia nama digaga. Jam 2, jam 3, Andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre bawa nih, Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso, ya kau talupan nih, Andre nampak kimas kau talupan nih. Melo pimatu imsak, alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kang makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kang sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka ya kuro. Jadi ya komandre itu ya kuro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa amir atau? Iya. Nah, pelaku kilo-kilo nih. Tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Ia natu baca, narampe oleh maladina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi-nigi baca cicam, ia kawan niwi. Nama itu ya tuan dia, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sesuai sisam. Nama itu ya sesuai, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata Pak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca jijak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminan. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminan. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandresu aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih kilo masih aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit kan 10 menit sebelum subuh kan? Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma yang kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini di bawah di telu 5 pitu asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalan dah. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas Yaro nawe makanya tuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae nanti
Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian sitonganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir, atau mawitiri memang ni komat tarawih tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni komat tarawih, tapi aku moto ki masam pajak tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani, tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain, tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa, pak angkat tahu lomat tarawih dia nak witiri, purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri, dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wadini ipite lebih ramai sempajat tahajud dia dijama daripada witir. Seandainya memiliki, ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang, maka rakyat ipite kau dia nak batu witir lebih ramai aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir ki daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba magai nasabah ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare koma witir. Makanya komelo ki aman ya tak pura mas sempajat sunnah isya, kecuali kau ramalangi pura ki matarawih awitir lalu ki ya mikomoto ki matu tamelo mas sempajat tahajud silahkan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sinin na sampajangnya, tapi patutuk na mi sampajang perlu sitongan na makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mangaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura pi mas sampajang isa napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mat tahajud dia nama dijaga. Tak paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanan nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nanti nak kena nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak pulangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan, namun menisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama yang subuh. Sirakan nanti jaman, aja nanti lagi telu. Apa ya tu witir ya ganjil, biasanya ganjil cidi telu 5 pitu asera. Cuma di paling mereka ijama telu mina cidi di. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jadi 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kok adaan pada waktunya. Ya na tu ampai ko to masang pajak perlu na tanya waktu na makadaki qadaan. Isa man ito masang pajak mangaribi. Aja tak kadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat to madari mako tu terlambat mondro leme-leme. Na sanana piji manu na piji ko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaatan. Iya ko 21 minal witri rakaata ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh. 2 jero napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki mali si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunnatul minal witri rakaata ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau makan lagi usolli salatu sunnatul witir rakaat ini namun tu malaikat ipu 1.
Maka laki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Soli salat sunati minal witri rakaat ini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti soli salat sunati witir rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar? Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya harus hitungan namakan sahur. Ya iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakan reang. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi. Baru makan. Tidak usah dicium lagi. Makan. Baru baca la ilaha illallah. Baru telan. Baru ambil lagi. Baru ditahan napas. Baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium. 2 kali dimakan biasa. 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesamu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalim. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang Bu, angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu peganjil nih. Tapi nggak usah dihitung, aja mau nak reciti. 2, makan saja. Andre moki, yang ni komeki masuk na ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ia rumah cekek apa ya tuh kuki sumpahnya wae. Baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapelai dia mak, nampe ketia serah malaku ni 3 roh. Tapi aku macekek ya tuh tambah pada tuh wae sa etama lalalong. Namun lah tuan ni dia tuh tambah dekat. Yana tuh nak ada gorot, tahu yana al-kausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita moki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya ku macake itu, macake mapalla macake. Ya ku macake dia pada tuh wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cicam hitongkan. Kalau kau minum, dia nak kira botol lo sumpanan. Ini jadi, ini saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insya Allah, nek tama dodo nyawa, dek tama dekat. Namo mereka jamangnya. Baka maka dalam waktu itu nak namo madarus, namo lo mak dompet tawe, namo lo maga. Insya Allah.
Namun turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kena maka mau gawe di mana bawah. Kecuali kalau puasa ya tak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepat pakainya. Tanya galak. Pak make kata maraja kalau maraja badana gondrong napi tete 10 mayan di merendah. Angkat tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepat makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Tapakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin tahu aja tak kena majaji sadar aku tanya tu kita ya lu kurang ikomi. Imaga makanjai menurut idi ya no aja tak kena oh tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tu Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju sih ada cakar rudu. Kita tahu kan kata baca cakar rudu mati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tu betuangan nak kada mak korpe maknana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target ima kada si digesok sesuai nama digagah. Angkat target ima kada setiap satu waktu sholat satu juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik itu memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok ki masih ge barang. Loki masa pejaloro. Monro dia kok masih ge mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Auzubillah. Wah, ganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama digagah masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola mak kepala yonroi kan kabola makutu mak kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasewe, jalan kipas tidak tuh 5 pelamunya, itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan, Bu, termasuk di nama di matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tangga tuh teh. Liu ukul ratin rona cematin rumah tangga dia masih saliwak. Mapala papeda dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat dia tu nak toba tapi nak toi. Melatih kan kuna na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore sama hari Jumat. Kita lungas soal tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan yana raba takalusi, yana raba takalusi. Kali apa ni pakalu. Atau masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu,
maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua tahun itu pesantren ke Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu, pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu anak toh. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kak Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak Gondolo karena bayi. Nggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat pak jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya lah si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pi keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak 5 ndak. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo napa matoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do imay. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano demi nako tu bati na matoba. Tersinggung memang nak kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makan aja toko kamar ya. Nah sabaya tu jinge kan engkau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin nah. Ya nanti munro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan sama korong, si taru-taru. Pintu na pala na, tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak pujingnya. Mapa si taru-taru di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kan makomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk. Iya itu namanya tahu kutu mendari maka mana tekor boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Ternyata bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Iya tu ampai na anjurkan na dita itu tuh tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan ini dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah nase. Tak tutup ni jendela tak. Tutup tu ni pintu tak. Aja ni tak jalan tu nih. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tempat pisau aja loh jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, walail, kalau surah bil falak, kalau surah bin nas. Apa surah? Ya aku baca lah di matan nase. Itu menek melona kamu mengaribi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, walail surah ke-92. Kulon surah bil falak dan kulon surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pandita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kalian. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayat itu terlojokkan.
Yopi di anak ta, pede melo ilabu mata na senap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Dari kota mako di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan dece. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo lo sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan dalam pedon jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin ya rojine macio ko ini dena tama baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojine yang kepilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada di tuas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela maka mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya benar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kita betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada tuh mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena lagi jelakai ku nama kalian yang modelek nah itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi pertama kita malah tak ada salam nih dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kau na pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masih podalet aku tilalan na baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kupuraki masam pajak. Padahal puraki masam pajang nasara. Saya tuh sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunnah, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa ta baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan itu dibaca itu. Sebelum makan masa punya sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tulen maka dari siatu ya uleh rutin kami alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang.
Pokoknya dia beli sapar dengan rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mancegi anak guru bija-bijanda, nah dia konamalkan di alam nasr 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau tak kena alam nasr. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20, pulih sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Ya, atau maka dah ya dia ulai monre tu dah. Ya kau rewa kilo bolata, boleh masih ya. Tak alami tasbih, terbaik. Alam nasara, latu ya kau mabela-bela bolata latu. Ya, kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Iya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal datang anakku, anak-anak dan keturunanku, supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya. Sebab padongan oleh tujuh anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan ngak anakku puang, pendecengan ngak anakku, betapun. Pak maka dia bilang ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasakin baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasakin baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomil. Jadi aku pak doa layase, pak doa warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambo tan nenek tay. Tapas salamakan ngak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yasei kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makuro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku. Kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian itu kelima nih. Biasanya pacaran mana tu tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Napa jero si tengah napa jata? Begini, sebelum kita tanya jawab atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang ni? Legal, apa? Dia tu, tak ada ya? Dua itu kau dekat apa mana ni? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan dapat mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sabu siwan ni, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani. Ia na turun mo Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini ko makaraki mengalami ganjil dia ko malam ganap inano sabara ni. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani-wani maka dari itu lo matarai titipi kau tahu eleng kita na nggak namo dia natapu ya aja na pelasai ulu na panitia natapu ya anu 5 sabu ya anu kenal sebelum pak tali masabu natapu na peminu teko tak si botol lo deh gak cembangkar lo itu aja mawan nak kau mana cilengangnya atau ambil sedekah subuh di rumah toh sedekah subuh atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia nomor gagak itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laporan
Pasti nolongan. Satu. Yang kedua, aki-buaki amalan sedekah. Aksana berupa makanan. Mapandreki, mapabuka ki. Itu paling aman itu. Sitongan itu mapabuka makan jala ada orang malangi nasaba. Siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa. Tapi tanya syariat anak pahala nami. Iku si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan. Pada ko si ratu ki aso nama puasa. Iya. Tapi aja tahu si tak ada we manyaman itu pale. Pabuka mana tahu 30 aja nama puasa. Gitu. Apalan nami tanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ini ya orang malangi berbagi. Tapi kayak masih dekat makanan. Nah, pakai teh buka. Iya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah kadang haid. Ya kok haid ibu. Jangan mengaji, tapi zikir dijalankan. Zikir agama kan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini. Apa lagi itu? Malam deh. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afuwu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa kumat tarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu natak deh. Ini kan dipatak deh Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata we. Melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokok ini kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ke 3 roh nanti kau benar minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wairino ta napaki milau tilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Na sabab mana ko makali po ngalaka rusak ni jo puasamu napako mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini milodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ku jolo nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kau mencari di taman subuh makan jalan dengan rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari itu. Ya jilan sutala patan rakaat, nah pakai mak dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu lagi. Setiap hari itu. Biasanya di 2 biasa tahu 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga.
Itu kuncinya. Pati sampai sunna di wayolona subuh, mondrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara de gaga. Dua yolona mangaribi, dua mondrina mangaribi, dua yolona isya, apa mondrina isya. Yang paling, tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi guys supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malu pakalinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kakak memang aku tanah itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunat taubat itu ada 2. Ada sholat sunat taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunat taubat karena ada waktunya. Sholat sunat taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunat awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat. Nah sahabat ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Nggak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, nggak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, enggak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareku ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi 2. Yang pertama matuk waktu tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umario marano regaw angkana matamaywi ulat ramalan. Fakada haramul jasadi ilanirat maka diharamkan jasadnya
tersentuh api neraka. Maki kega yasa tau maliyo situngan na ulan Ramalan, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja to milaw dong sarek mengidapi 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga baraka rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramadan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak talumpulan memang tu hilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na. Talinga baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya iya tu ulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Iya ulan Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasaba ini Sya'ban, sudah 27 Sya'ban. 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, iya tu ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna ya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, bulan nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Tuh korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah, iya kotomelo mak bicara keutamaan, iya tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan, meloki misangi. Maka dah, kega waktu-waktu mak baraka si tongan dah. Iya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy mas sempajang, makanya yon roy dapat korok, makanya yon roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi korangnya itu natapuin pengalat Allah maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yang mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih. Iya. Makanya Nabita meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tanya Andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi waktunya. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya kok meloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 Andre memang nih. Tapi jangan lihatkan sahur. Andre mawan nih Andre. Nggak usah lihat sahur, makan saja. Kang kamaso, ya kota lupan nih. Andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma.
kurma, kalau ada kurma sama air putih 1 gelas. Ia naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur, mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandai tahu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya atau? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe alim baladina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicang, ia kawan niwi, nama itu ia tuan dia, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sesuai sisang, nama itu ia sesuai, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tupak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosai, nama hati atau ya jaminan. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandresu aja na kalau menonton. Pak Mega silo menonton dia acara-acara televisi roh. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betongan barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau mesija kilo mesija aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma yang kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negenda Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalan dah. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro. Alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh ipake sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae tinung. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian
Sitonganna amalan eko uraki masampajang tahajud, kemudian sholat witir, atau mawitiri memang ni ko matarawih tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni ko matarawih, tapi aku moto ki masampajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani latin lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa, pak angkat tu tahu lo matarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sampajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rola dah. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih ramai sampajat tahajud dia dijama daripada witiri. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sampajang. Maka rakyat ipite, kau dia nak waktu witiri. Lebih ramai aja tak sampai jatah tahajud, tapi mau witiri ki daripada mas sampai jatah tahajud kita tak witiri. Coba, magai, nasabah ia sampai jatah witiri, itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kau mau witiri. Makanya komelo ki aman, ya tak pura masam paja sunnah isya. Kecuali ko ramalangi, pura ki matarawih awitiri lalu ki. Ya mi komoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu Sitongan makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki masam pajang mengaribi aja tawitiri apa angka mau pa isah. Pura ki masam pajang isah napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki masam pajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kupura ki mawitiri tapi mat tahajud dia nama dijaga. Tak paham ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko mawitiri deto na katulu-tulu maja. Dena tak ganggu tindrona. Jadi kucaki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dena kata tulu maja karena memang makanan nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Jangan tu nak kena nabita aja lalu nade mau witir, nak pudangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama yang subuh. Sirakan na tajaman aja na tali telu apa ya tu witiri ya ganjil biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera cuma di paling merepa ijama telu mina cididi iya paling sering kita kerjakan 3 atau 1 langsung telu jaji 21 jadi to kemudian si dirakat jadi to iya 1 rakaat, ya kau rakaat si dirakaat maka bani usolli salatu sunnatil witir rakaatan lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan pak ya kau makadaki adaan waktunya tania sendiri pak mereka tuh salah panas ya kau makadaki adaan sendiri tania ya kau adaan pada waktunya ya na tu ampai kau masang pajak perlu na tania waktu na makadaki qadaan isa man itu masang pajak mengeribi aja tak adaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondor leme-leme. Nah senang piji mana nak piji kau mata aku. Salah ini kare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia kau telui salasa rakaatan. Ia kau 21 minal witri rakaatan ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh 2 jalo napa sini. Gale don raka napa ki matahaya napa makade ki mali sirakan niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaataini aja tak ada witir apa ya ko makada ki usolli salati sunatil witri rakaataini namo tu malaikat ipu satu makada ki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat paham ya jadi pakai minal witri Sholli salatu sunnati minal witri rakaat ini. Wakatnya masa pajak sunnah bagian dari witir 2 rakaat. Nah,
yang satu itu nanti sholli sholat sunnatul witir rakaatan. Maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunnah bagian nabi witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunnah. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang melangikan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur ya koi apa? Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakan reang. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesamu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalian. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar. Tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa. Tapi aku pulai buka. Dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang, Bu. Angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak bali timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak reciti. 2. Makan saja. Andre moki, ya miko meki masona, ala kiwe minum sedikit baru saja kita andre cedek, tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cekek, apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kata esera malaku ni 3 roh. Tapi aku macekek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalang. Namun lah tuan ni dia tuh tak dekah. Ya na tuh nak ada gorota wae na alkausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalna macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguh, napa dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguh baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tupi di madari minum cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol es sumpanan. Ini jadi, ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insya Allah, nih tama dodo nyawa, nih tama dekat. Namo maraji jamange. Baka maka namo kalau tu nak namo madarus, namo lo madong ketawe, namo lo maga. Insya Allah. Namo turu pusai dia tu torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau tahu maka dapat kala ada kaya iya pakai saja itu. Ya yang mau tu macam ke etinu pacapurang.
O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinungnya itu dia tamadakka. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kan maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badan gondrong napi tati 10 mayan ni maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin, tahu aja tak kena majaji sadaku na tanya tahu ya lo Qur'an ikomi. Imaga makanjai menurut idi. Ya no aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Quran ni lapalang. Jadi maka maju sijila ada cakarudu. Kita tahu kan kata baca ta cakarudu mati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak korat tak cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nak kada mak korpe maknana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu makada perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tahu target makada si di sosial deh nama digagah. Angkat tahu target makada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baiklah tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu Kokoki masih gak barang. Loki masa pejaloro. Mondro dia kau masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasunah aja terus. Auzubillah. Wah, ganggu tahu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama digagam masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kau boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kong kabola mak kepala yonri kan kabola mak tu mak kepala hawanya panas mak jala ngasewe jala kipas tidak tu 5 pelamunya itu kuncinya baca Al-Quran karena memang ada beberapa larangan Bu termasuk di nawa di matobak atau kilala kemarak itu biasanya di matobak kanungku kilala kemarak itu jadi masalah itu supaya jatuh jin nak kanungku itu panas dia memang rumah tangga tu teh liu ukun rotin rona cemetin rumah tangga dia masuk saliwang apalah pakai nak dina itu jin kuku itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar ya. Cuma mega to tomat dia to nak toba tapi nak toi melatih kan ukun na liu na lakan iya sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin hari Kamis sore sama hari Jumat kita lungas soal tomat toba hari Senin Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Ya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukup. Kung kana arwan ya na raba takalu sih. Kaliya bani pakalu. Atu masine. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ke Jawa, santrinya itu kalau mendaftar
Pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Iya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi cu pura ya kikai, ya kata ya kikai tapat memang dulu anak toh. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini lah abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak Gondolo karena bayi. Nggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya masuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat toba apa jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala sifat jalo ada tu lima macicing nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do lima. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia minako tu berarti na matoba. Tersinggung memang dia na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya aja toko kamar ya. Nah sabaya tu jinge kan engkau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jinna. Ya nanti munro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasanya kan makor si taru-taru pintu na pala na. Tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapa si taru-taru di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kan makomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ya na tu na mega tahu ko tu mandali maka menate ko boleh dia benar kana salah ilasa. Maka dari maja bolana, tanya mai bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara me matama. Kan begitu. Ya na tu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum masian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tu komeni lamu matana se. Tempat pisau hijau jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail. Kalau segera bil falak, kalau segera binas. Apa surah? Ya kumacala ni mata nasepi itu menek melona kama mengaribi. Tabaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Kalau segera bil falak dan kalau segera binas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pandita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu sampai air hujan. Balik na itu tadi. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak. Pedek melo ilaru. Mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak. Makanya anak-anak itu dilarang. Dilarang bermain. Disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup.
Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kotama ki bolata kak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Nare kotama ko di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan dece. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo Allah sama lagi masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan dalam tidon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinge macio ko ini dena cio tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinge ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu dua umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kita betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada teman bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga. Karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata. Supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena lagi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi pertama kita marata dari salam ni dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masih podale te kutilalan na baca ni kulwalah. Bisa satu kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kemudian masuk pajak. Padahal puraki masuk pajak Nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam Nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allah katalu. Pertama kali Quran alih. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tu le maka dari siatu ya ule rutinkan ni alam nasarabawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapar dengan rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bija-bijanda, nah dia amalkan di alam nasara 100 kali itu.
aja mau tak kena alam nasr. Iya, surah Al Insyirah ya. Lam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20 pula sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Ya, atau maka daya dia oleh memberi tudak. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih ya. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara bila bela bolata lah tu. Kalau itu si ratu meter, oh main kayak baca itu. Iya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal datang anakku, anak-anak dan keturunanku, supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya. Sebab padongan oleh tunjuk anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan anakku puang, pendecengan anakku, betak pun. Pak maka dia melodong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Makomir. Jadi aku pak dong yasei, pak dong warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Dapat salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Mana nih? Maka nenek utuh mana? Pokoknya lah tu yasei kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku, cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco, janukku anakku lakiku, kapan lama udah kubah capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, tertelima nih. Biasanya pacaran mana tetap siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah na pajata. Begini, sebelum kita tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang ni. Legal, apa? Dia tu, oh, nak ada ya? Nah, dua itu kau dekat ada pahaman ni. Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu dasar si depan mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 saku siwan nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbangi. Ia na turun mulai lah tuh kadang tetap kalau orang ini kau makan lagi mengalami ganjil dia malah kau malam ganap inano sama rani. Nama kilo. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani bani maka dari itu lo matarai titipi kau tahu eleng kita na no namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu ya ano 5 sabu ya ano kono sa balo pa tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkar itu aja mawan na ko ba cilengan atau ambil sedekah subuh di rumah toh sedekah subuh atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nolongan satu yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapan reki mapabuka kita itu paling aman itu. Si teman itu mah pabuka makan jalan dak korang malangi nasaba. Siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa.
Tapi tanya syariat nana pahalana. Iko si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa terlalu ada ko si ratu ki aso nama puasa. Iya. Tapi aja tahu si tak ada we manyaman itu pale. Pabuka bana tahu terlalu pulau aja nama puasa. Ini apalan dan ditanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ini ya orang malangi berbagi. Tapi kayak masih dekat makanan. Nah, pakai teh buka. Ya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah, kadang haid. Ya kok haid, ibu jangan mengaji, tapi zikir dijalankan. Zikir agak makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap dipakai. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa lagi itu? Malam tidak deh. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na duan rakane. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu nak deng. Ini kan dipetak dengan panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. Dua onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata we. Melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakas suntuk kan ada dua. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah telah basah tenggorokan merica ketiga roh nanti kau benar-benar minum. Kak itu sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum pura ki minum tapalin lai jo oe dinutta napaki milau tilawi ada tak cinai napaki mandre na sabab pada ko makali po ngalaka la rusa ni jo kuasamu napak ko mangilaw ko ya apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini milodongin apa to minum apa ikan rusuh makanya mereka ilodok ku jolo nagan rusuh nih dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur iya tuh kau mencari di tamas subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Kata tuh komelo itama loro alasan kau tamai loro makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kok masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamat dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Yang jalan sutala patan rakang, nampak iman dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu biasanya biasa tahu 2 ya lepas tapi 2 tidak masalah. Tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya.
Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah Isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah Isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi guys supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunnah taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunnah taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunnah duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Nggak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunnah taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunnah taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunnah taubat. Jadi ada sholat sunnah taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, nggak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Oh, enggak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman di sisa kanan. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareku ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah penting mak guru ki walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi 2 yang kamu matuk memang tanah saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah maksimal 10 menit setelah pembahasan nomor sidi kanang kahadesa na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nani gini kita umario maranno regaw angkana mattamaywi ulat ramalan wakada haramul jasadi ila nirat maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka maki kaya yasat tau mario situngan na ulan ramalang bulan yang selalu kita doakan
Dena paja to milaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu milaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa bal. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidul dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak talumpulan memang tu ilaw. Jadi mapamula itu oko ular raja to mangilaw daw memang na. Taling baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tu ular raja, maka dia nabita syahrul rajab syahrullah. Ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala, maka amalannya di situ adalah istighfar. Ia ko ulas Sya'ban, nasaba ini Sya'ban, sudah 27 Sya'ban. 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Ya. Jadi itu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya tak manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah. Sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna ya CDE masalawat. Nasabah ini bulan salawat. Ulan na nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Matu korang malangi. Puasa si bawa. Baca Quran. Nasabah. Ia kotomelo mak bicara keutamaan. Ia tu korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak baraka si tongan dah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yonroi mas sempajang. Makanya yonroi dapat korok, makanya yonroi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh. Itu disebut sahara. Jadi ya koki korangnya itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yonroi mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan ada yonroi mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dia mandre subuh tuh mandre takaban ini. Iya. Makanya Nabita meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre nasi tongan pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur. Makanan ini di mandre subuh padahal tanya mandre subuh. Apa ya tuh subuh kan taman di wattu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre bawa nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso ya kota lupan nih tandre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti
ikuti Nabi dengan makan kurma, yang ikuti juga waktunya. Nah sabak ya waktu nama barakah ya kuro. Jadi ya komandai tahu ya kuro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tak lama ya toh? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih. Enggak apa-apa dilagu-lagukan apa. Tapi itu sayyidul istighfar, iya nata narampe ale malambina nabi sebagai wasiat itu. Nigi baca cicam iya kawan niwi nama itu ya tuan dia pun Allah Ta'ala jamin isa surga iya kona baca ko soy sisang nama itu ya tu soy pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata pak doang napa turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na panopo Allah Ta'ala dia na teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sabab po Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia iya jaminanna. Iya kosoi nama dia kosoi iya jaminanna. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sabab parentana po wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh ayo kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya lo acara-acara televisi lo. Enggak usah. Kita kalau sudah makan sahur ambil air wudu. Kalau mesti betongan barakan angka jendek dan kemudian kita makan sahur. Kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih kilo masih aja tak ada di topo pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makanya sisa nih sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu, 5, pitu, begitu. Supaya dia jadi obat. Nah sama kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat. Itu. Nah ya makanya ketemuan mereka Roma ipa ganjil nih. Ini menibawa di telu, 5, pitu, asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji. Terendam ini. Pertama koro gelas Ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Ditaruh ke rumah, napa ditutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di matar kole di matarawe, karena nih. Jadi tak lagi wae, ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak pawai nanti itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitri memang ni kumatarawih tahu
Kebiasaan kata mawitiri memang di komat tarawih, tapi ya komoto ki masa dia tajuk tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tu tahu lo tarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih ramai sempajat tahajud dia di jam daripada witiri. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak waktu witiri lebih ramai aja tak sempajat tahajud, tapi mau witiri ki daripada mas sempajat tahajud kita tak witiri. Coba, magai nasabah ia sempajat witiri itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kau mau witiri. Makanya kau meloki aman. Ya tak pura mas sampaja sunnah Isa. Kecuali kau ramalangi. Pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo mas sampaja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Tanya patutuk na sinin na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu situ kan makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki masam pajang mengaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura pi masam pajang isa na paki mawitiri ko meloki. Tapi ya kau moto ki masam pajang tahajud aja na tawitiri karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Tapi kau pura ki mawitiri tapi mat tahajud dia nama dijaga. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitiri dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kucaki mimpi buruk, satu kuncinya, witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja. Karena memang makadana bita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya, di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nak kadana bita aja lalu nade mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajaman. Aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cidi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling merepa ijama telu mina cidi di. Nah iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya. 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau tomas sampaja perlu na tania waktu. Na makadaki qadaan. Isa man itu mas sampaja mengaribi. Aja tak ada adaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau madari mako tu terlambat mondor leme-leme. Nah senang pigi mana nak pigi kau mata aku. Salah ini kan. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia kau talui salasa rakaat. Ia kau 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh. 2 jero napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki mali si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau maka lagi usolli salati sunatil witri rakaat ini. Namun tu malaikat ipu 1. Maka lagi wakatnya masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunati minal witri rakaat ini. Wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Yang 1 itu nanti sholli salatu sunatil witir rakaatan. Maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek.
Jadi sebelum dia kalimat akadani wakate masa paja sunnah bagian Nabi tiri 2 rakaat karena ko Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini ko makan lagi Allah wakate masa paja sunnah. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya harus hitungan makan sahur ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakandrean. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalian. Pak Angka tuh tahu tidak lapar. Tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa. Tapi aku pulai buka. Dia nulis gagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang, Bu. Angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana Pak Pinadina? Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak recidi. 2. Makan saja. Andre moki, yang iko meki masona, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek tabagi telui. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan iro macake apa itu kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kate sera maraku ni 3 rok. Tapi aku macake ya tu tamai pada tu wae sa etama lalalong. Namun latuan ni dia tu tamadakah. Ya na tu nak ada gorotong wae na al-kausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre Andre mo dolo. Yang penting air terakhir. Iya. Jadi komelo ni maka daw melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak kada melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalla macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sih minum 1 kali teguh, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguh baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Salam di dalam perut. Tupi di madari minum cicam hitongkan. Kalau kau minum, dia nak kira botol es sumpanan. Ini jadi, ini saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Pak. Insya Allah, nih tama dodo nyawa, dek tama dakka. Namo maraji jamangi. Baka maka namo kartu nak namo madarus, namo lo madompe tawe, namo lo maga. Insya Allah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau tahu maka dapat kala ada kaje iya pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma macake tama lo lala niya tu. Namo si pulos so de tinu niya tu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu.
Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kan maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya tidak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia apa dekamak tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata marajab kalau marajab badan gondrong napi tati 10 main ini maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatan aku puasa tapi tepat, makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kok mengaji ki kok ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Tapakan jaki menurut persita. Tanya tope. Baik secara mental maupun mungkin secara fisik. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan. Situnganna sinina ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareko ipahami kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mengkalingaki ceramah. Penting mak guru ki, walaupun bukan dena mangkalinga cara langsung mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Ke kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesat na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nanigi-nigi tau mario maranno regaw angkana mattamaywi ulan ramalan wakada haramul jasadi ilan nirat maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kegayasat tau mario situngan na ulan ramalan bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarekpang mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu ko ulan raja to mangilaw do memang na talengak baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia bulan Rajab ulan na pong Allah Ta'ala. Nah sebab ulan na pong Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko bulan Sya'ban, nah sebab ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, itu ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasabah ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi, ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad. Sampai hari Ahad. Jadi, kemungkinan puasa hari Senin. Atau hari Selasa, nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh pakai guna CDE masalawat
Nasabah ini bulan solawat, bulan na nabita. Tapi kayak mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah, iya kotomelo mak bicara keutamaan, iya tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan, meloki misangi. Maka dah, tiga waktu-waktu mak barakah si tongandah. Iya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu 1/2. Tetek 2 wani letu setengah nepa. Itu 3/4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roi masam pajang. Makanya ion roi dapat korok, makanya ion roi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi korang itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roi mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya daki makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan ada yon roi mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih. Makanya Nabi meminta. Jadi itu mandre subuh tanya andre nasi toman na pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di wattu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara asana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso ya kota lupan nih andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh taniakan makan sahur. Jadi ya roh kurma matu taniakan sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandai tahu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa lagi ya toh? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe oleh malambina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicam, ia kawan niwi, nama itu ya tuan dia, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sisam, nama itu ya tuan pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak Dongang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya
Iya waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lewat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan kajian dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Makanya kau mesti aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Kiaman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makanya sisa sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma yang kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu, 5, pitu, begitu. Supaya dia jadi obat. Nah sama kalau dia dimakan genap, itu tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma, ipa ganjil nih. Ini di bawah, di telu, 5, pitu, asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro ala ki air 1 gelas, napa malah ki karoma 3 biji terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede hangat-hangat kuku. Itaruh ke rumah, napa ditutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi, ya tetapi irem nih. Rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata rawe, karena ini. Jadi, tak lagi wae, ya naruh ipake sahur, makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak pawai natinu. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir, atau mawitiri memang ni kumat tarawih tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni kumat tarawih, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani, tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain, tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tahu witiri napaki rewa, pak angkat tahu lo matarawih dia nak witiri, purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri, dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wadini ipite lebih remui sempajat tahajud dia dijama daripada witiri. Seandainya memiliki, ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang, maka rakyat ipite. Kau dia nak batu witiri lebih ramui aja tak sampai jatah tahajud, tapi mau witiri ki daripada mas sampai jatah tahajud kita tak witiri. Coba, magai nasabah ia sampai jatah witiri itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripujiku nare kau mau witiri. Makanya kau meloki aman. Ya tak pura mas sampai sunnah Isa. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo mas sampai tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sinin na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki masam pajang mengaribi aja tawit kiri apa angka mau Pak Isa.
Pura pi mas sampajang misa, napa ki mawitri ko meloki. Tapi ya moto ki mas sampajang tahajud, aja nata witri. Karena tidak boleh 2 kali baru witir dalam 1 malam. Tapi ko pura ki mawitri, tapi mat tahajud, dia nama digagah. Nah, paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko mawitri, dia nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi ko caki mimpi buruk, satu kuncinya, witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja. Karena memang makadana dita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya, di dalam genggamannya itulah salat witir. Yana tu nak kadana dita aja lalu nade mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apa ya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling merepa ijama telu bina cidi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mega tu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai ko to masampaja perlu na tanya waktu na makadaki qadaan. Isa man ito masampaja mengeridi. Aja tak keadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau madari makoto terlambat mondor leme-leme. Nah senanap pigi mano napi iko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaat. Iya ko 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh 2 jalo napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makale ki mali si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya ko makalaki usolli salati sunatil witir rakaat ini. Namo tu malaikat ipu satu. Makalaki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaat ini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatil witir rakaatan. Nah, maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena ko Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini ko makan Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur ya ko iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakandrean. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi. Baru makan. Tidak usah dicium lagi. Makan. Baru baca la ilaha illallah. Baru telan. Baru ambil lagi. Baru ditahan napas. Baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium. 2 kali dimakan biasa. 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat.
kan diambil, baca salawat itu, baru dicium, baru ditelan, baru makan, baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman dulu. Pandai napasmu, pandai ruhmu, pandai watak kalian. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia nulis gagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang, Bu. Angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak recidi. 2. Makan saja. Andre moki. Yang iko meki masuk. Nah, ala kiwe. Minum sedikit baru saja kita nanti cedek tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum itu usahakan ya rumah cekek apa ya tuh kuki sumpahnya wae baru-baru itu panas dingin panas dingin panas dingin. Ya aku mapalai dia mak nampe kate sera maraku ni 3 roh. Tapi aku macekek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalalong. Namun lah tuh wani dia tuh tamadakah. Ya na tuh nak ada gorota wae na alkausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mungkin jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake tu, macake mapalna macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cicam hitongkan. Kalau kau minum, dia nak kira botol itu sumpanan. Ini jadi ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange. Baka maka dalam maka itu nak namo madarus namo lo madompe tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia tonton rakang. Punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kan maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badan gondrong nape tete 10 main ini merendah. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persina tahu aja tak kena majaji sadar aku natanya tu kita ya lo kurang iko mi imaga makanjai manuru idi ya no aja tak kena oh tambah memang iya jadi warattilil Qur'ana tartila bacalah Al-Qur'an dengan tartil tapakan jaki nanti bacana menurut persita aja na atau ati lapalam apa ya tu Qur'an ni lapalam. Jadi maka maju sijila ada cakar rudu kita tahu kan kata baca cakar rudu mati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura ditemak korat tak cicang mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kai betul ngena.
Salah ini baca tobat tuangan nak kada makor pe maknana. Iya, tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target maka ada si di sosial deh nama digagah. Angkat tau target maka ada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama Quran baiklah tuh memang jangan itu waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu Kok ki masih barak loki masa pejaloro. Mondro dia kok masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasunah aja terus. Auzubillah wah ganggu tahu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama digagah masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola mak kepala yonroi kan kabola makutu mak kepala. Hawanya panas. Mak jala ngasewe, jala kipas tidak tu 5 pelamunya itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan bu, termasuk di nawa di matobak atau kilala kemarak. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemarak. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tangga tu teh. Liu ukun rotin rona cematin rumah tangga dia masuk saliwang. Mapala pa dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tu tomat, dia tu nak toba tapi nak toi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas soal tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya aku soraba setiap Rabu kita cukur. Kong kana arwan ena raba takalusi, ena raba takalusi. Kalian bani pakalu. Katu masine. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu penderita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua talu itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Iya, 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu nato. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan ini gondolo. Angka kamu ibu-ibu maka dia mereka dupe mak gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kayak bujani. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat pajalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kido lima. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia kan penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi bisa mabeti-beti. Dia akan nanti aku untuk kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo napa matoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do ni mai. Nah begitu supaya tidak kena panoh
kung kataw na kan na paano, dahil minako to bati na mataw pa. Kasi gumeman niya na kan na paano. Iya. Jadi itu kuncinya, Bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kan begitu, tapi makanya aja toko kamara ya. Nah sama itu jinge kan engkau kiawan akan ukwe. Ah ya kilang gak ikan ukwe munri jin dah. Ah ya nanti munro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Nah, itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan ngamakor, si taru-taru. Pintu na pala na, tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapasi taru-taru ni tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya palete lasa. Kama komero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ia itu namanya tahu kutu mendari maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, ternyata bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Ia itu ampai na anjurkan na dita itu tuh tanah komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup tu ni pintu tak. Aja ni tak jalan tu benih. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tempat pisau hijau lah jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wal wasyams, wal lail, qul surah bil falaq, qul surah bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nase itu menek melona kamu mengaridi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Qul surah bil falaq dan kulong surah dinas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca itu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galeknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Hanya nanti terlojokkan. Yopi di anak tak, pedek ngelo ilabu mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tampil ala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh, pita-pitanya tak buka di pintu, buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Nare kota mako di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau toko yolo na pintu tak kulo lo sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola kan bakalan ada lampu don. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojine macio ko ini dena tama. Baca ni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojine yang kepilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Kita baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Gajek tu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah, Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ya mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka dagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah.
Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tokyo betul sunat toh. Jadi kita kada tahu bago kilala pintu lupo mak bersalah lagi. Ya kau tahu di kamar ada teman bersalah. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasima. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak te denena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela ko cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasim itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasim. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian yang modelek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Iya. Jadi kau tamak kita marata dari selangi. Dibaca itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kau na pintu lopoy baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa kau meloki masih podalet aku tilalan na baca ni kulwalah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kau puraki masuk pajak. Padahal puraki masam pejang nasara. Saya tuh sering sampaikan amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunnah letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alaihi. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kupuran Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Nikaga anak ta tumuluy mana susah merejing. Ya apalagi kong anak ta masih sekolah, anak ta berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kode tu le maka dari siatu ya ule rutinkan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi on rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bija-bijana, nah rekon amalkan di alam nasrah 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Ya. Aja mau tak kena alam nasrah. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama surah fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20, pulih sedawat si 20. Pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre tudak. Ya kau rewa kilo bolaka, boleh masih dia. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolaka letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya yang biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya, sebab padongan oleh tu kau anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betapun. Pak maka dia bilang ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasakin baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasakin baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak dong layase, pak dong warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindo ambo tan nenek tay. Tapas salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase capana.
Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku, cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makuro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku, kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, itu kelima nih. Biasanya pacaran mana tuh tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejero si tengah na pajata. Begini, sebelum kita tanya jawab sebelum. Atau ada yang mau bertanya? Kagak memang aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal apa? Betul. Oh, enggak ada ya? Nah, dua itu kode kagak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pada dia maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 saku siwan nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani, ia na turun mulai Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini kau maka laki mengalam ganjil, dia malah malam ganap inano sabar ani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokoknya wajib nih. Maka dari itu lo materai titipi. Kau tahu eleng itu na nggak namun dia natapu ya aja na pola saya ulu na panitia natapu. Ya anu 5 sabu ya anu kenal sebelum pak. Tali masa pun natapu na peminu teko tak si botol lo deh gaya cembangkar lo. Itu aja bawa nak kau mana cilengangnya? Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dan mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nak lolongan satu yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapandeki mapabuka kita itu paling aman itu si teman itu mapabuka makan jalan ada orang malangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilainya pahala puasa tapi tanya syariat nana pahala nana ku si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ku si ratu kiaso nama puasa iya tapi aja tuh si tak ada menyaman itu pale pabuka mana tahu tak 20 aja nama puasa ini apalan nana ditanya syariat jadi tak usahakan ini ya orang malangi berbagi tapi kayak masih dekat makanan napati teh buka. Ya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah, kadang haid. Ya kok haid, ibu jangan mengaji, tapi zikir dijalankan. Zikir agak makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa lagi itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afuwu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa kumat tarawih teh panlawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka kau tahu mana tu nak takdeng? Ini kan dipetak dengan panalis seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki,
Alaki werino, bismillah baru minum. Baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul Bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya, siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada dua. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang telah engkau, berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo, ini ya baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ada 3 roh nanti kada pernah minum. Kak itu. Makanya zahabaz zumau itu kan telah basah tenggorokan. Makanya peminum pura ki minum tapalin na jo wa dinutta napa ki milau tilawi ada ta cinai. Ki mandre. Nah sebab pada ko makalipo nga Ta'ala rusak ni jo kuasamu napa ko mangilaw ko ya apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betile itu pintu langit dibuka yo pwede nilodongin apa to minum napa ikan rusuk makanya mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk ni dia nak dong itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa pada di waktu sahur. Iya tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu lagi terbuka. Yang kata itu pemelo itama loro. Alasan kau tamai loro makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Yang dilangsung tala patan rakan, nampak iman dari salam, enak patapaki milodong karena di situ dibuka pintu lagi. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2 tidak masalah. Tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu. Kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalinom istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ya no pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah itu kagak di. Angka. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunat taubat itu ada 2. Ada sholat sunat taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunat taubat karena ada waktunya. Sholat sunat taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunat awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat. Nah sahabat ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada diaturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat,
itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun. Makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja, Bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pejatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan, baik secara mental maupun mungkin secara fisik, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan. Situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareko ipahami kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mengkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mengkalinga ceramah langsung, aku bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi 2. Yang kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nanigi kita umario maranno regaw angkana matamaywi ulat ramalan wakada haramul jasadi ilanirat maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kegayasat tau mario situngan na ulan ramalan, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dati ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak 30 memang tilaw. Jadi mapamula itu ko ulan raja to mangilaw do memang na talengak baraka nasabaya 30 masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tuh ular Rajab, maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular Rajab ulan na pong Allah Ta'ala. Nah sebab ulan na pong Allah Ta'ala, maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nah sebab ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi itu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDS sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi
iya naru ipake guna ya CDE masalawat. Nah sabah ini bulan salawat, bulan na nabita. Tapi gay mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sabah iya kotomelo mak bicara keutamaan, iya tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah si tongan dah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy mas sempajang. Makanya yon roy dapat korok, makanya yon roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya koki korangnya itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan ada yon roy mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dia mandre subuh tuh mandre takaban ini. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre nemen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso ya kota lupan nih tandre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh taniakan makan sahur. Jadi ya roh kurma matu taniakan sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama barakah ya kuro. Jadi ya komandre itu ya kuro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, pelaku kilo-kilo nih. Tidak apa-apa, dilagu-lagu kan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Ia natu baca, narampe oleh malambina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi-nigi baca cicam, ia kawan niwi. Nama itu itu wani, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisam. Nama itu itu sesuai, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cijak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminan. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminan. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya
Iya waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur ambil air wudhu. Kalau simptomnya barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Makanya kalau masih aja tak ada di topo bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makanya sisa nih sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negenda Bali. Di telu, 5, pitu, begitu. Supaya dia jadi obat. Nah sama kalau dia dimakan genap, itu tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma, ipa ganjil nih. Ini di bawah, di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, ala ki air 1 gelas, napa malah ki karoma 3 biji. Terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede hangat-hangat kuku ditaruh koro karomai napa ditutup nanti bangun sahur airnya kita minum kurmanya kita makan itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh jadi ya tetapi iremei rendamannya itu nanti sebelum kita tidur pura di mata kole di mata rawe karena ini jadi tak lagi wae ya naruh ipake sahur makan jalada tuh kurmanya lembut karena sudah direndam enak wae nanti tinung itu agak manis tidak usah dicampur itu air rendaman kurma itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma jadi itu untuk bisa jadi obat termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko puraki masam pajang tahajud kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni komat tarawih tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni komat tarawih tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir jadi dia nawat itu tak beka 2 tema witir isi bani tidak boleh 2 kali makanya Rasulullah mengatakan la witrani lakin lain tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tahu lo matarawih dia nak witiri. Purai matu, dia tu nak sempajat tahajud, dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite, lebih remui sempajat tahajud dia dijama daripada witiri. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite, kode nagan nak batu witiri lebih ramui aja tak sampai jatah tahajud, tapi mau witiri ki daripada mas sampai jatah tahajud kita tak witiri. Coba, magai, nasabah ia sampai jatah witiri itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojikku nare kau mau witiri. Makanya komeloki aman, ya tak pura masam paja sunnah isa. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawe, awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Ini nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki masam pajang mangaribi aja tawit kiri apa angka mau pa isa. Pura pi masam pajang isa
Nah paki ma witri ko melo ki. Tapi ya ko moto ki masam pajak tahajud aja na witri. Karena tidak boleh 2 kali baru witir dalam 1 malam. Tapi ko pura ki ma witri tapi ma tahajud dia nama digagah. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko ma witri, deto na katulu-tulu maja. Dena tak ganggu tindrona. Jadi ko caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dena katulu-tulu maja karena memang makadana bita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggaman itulah salat witir. Ya nanti nak kena bita aja lalu nade mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan, namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama ya subuh. Sirakan na tajama, aja na tali telu. Apa ya tu witir ya ganjil, biasanya ganjil cipi telu, 5, 7, asera. Cuma ini paling mereka ijama telu bina cidi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji, 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau masang pajak perlu na tanya waktu. Na makadaki kadaan. Isa man itu masang pajak mengeridi. Aja tak adaan. Akadaki kadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondor leme-leme. Nah senang pergi mana nak pergi kau mata aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia kau talui salasa rakaat. Ia kau 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan biasa bisa toh 2 jalo napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau maka lagi usolli salati sunatil witri rakaat ini. Namo tu malaikat ipu satu. Maka lagi wakatnya masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaat ini. Wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatil witri rakaatan. Nah, maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakatnya masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakan reang. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi. Baru makan. Tidak usah dicium lagi. Makan. Baru baca la ilaha illallah. Baru telan. Baru ambil lagi. Baru ditahan napas. Baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium. 2 kali dimakan biasa. 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan.
baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi lo. Pandai nak pesamu, pandai ruhmu, pandai watak kalian. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia nulis marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi nggak usah dihitung. Aja mau nak reciti. 2. Makan saja. Andre moki. Yang iko meki masuk. Nah, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek. Tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum. Usahakan hiro macam ke apa ya tuh kuki sumpahnya wae. Baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak. Nampai kata esera malaku ni 3 rok. Tapi aku macam ke ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalang. Namun lah tuan ni dia tuh tak berdakah. Ya na tuh nak ada gorota wae na alkausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalna macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa minum 1 kali teguh, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguh baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tuh pilih madari minum cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol loy sumpanan. Ini jadi ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah, nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kaltuna kan namo madarus namo lo madompe tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macam ke tinu pacapurang. O macam ke ko lala sumpangin apa yemma, macam ke tama lo lala niya tu. Namo si polos so de tinu niya tu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya tidak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia apa dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badan gondrong napi tati 10 mayan ni maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepat makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Tapakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin, na tahu aja tak kena majaji, sadaku na tanya tahu ya lo Qur'an, ikomi. Imaga makanjai menurut idi, ya no aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Quran ni lapalang. Jadi maka maju sijila ada cakarudu. Kita tahu kan kata baca ada cakarudu mati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian ya kau pura di temak korat tak cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nah kada mak korpe mak nana. Iya.
Tapi memang kurang malangi tau pandita itu makanya perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target makanya si di sosial sudah nama digagah. Angkat tau target makanya setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama Quran baiklah tuh memang jangan. Itu waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja tuh kita ganggu tahu Koko ki masih barak. Loki masa pejaloro. Mondro dia ko masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasunah aja tuh. Auzubillah. Wah, ganggu tahu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama digagam masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola maka kepala yonroi kan kebola makutu maka kepala. Hawanya panas. Mak jala ngasewe, jala kipas tidak tu 5 pelamu ya itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan bu, termasuk di nawa di matobak atau kilala kemarak. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemarak. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tanda tu teh. Liu ukul rotin rona cematin rumah tanda dia masuk saliwang. Apalah apa tidak dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tu tomat, dia tu nak tobat tapi nak toi. Orang nanti kalau kuna naliu nalakan. Iya. Sebenarnya itu tomat tobat yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas soal tomat tobat. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, ena raba takalusi. Kalian bani pakalu. Atau masine. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa. Kedua kali itu pesantren ngoko Jawa. Santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu nato. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan ini gondolo. Angka kamas ibu-ibu maka dia neka dupe magondolo karena bayi. Nggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kayak bujani. Dimulai di kanan. Jadi kalau tomat-tomat pajalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kido lima. Napa ya kok AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia kan penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi bisa mabeti-beti. Dia kan nete aku tuh kumakir beti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namo tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kijo anak 5 ndak. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan ajennya kijolo napa matau pak. Jadi boleh ko pak jalo kayawan apa reu malindo ni mai. Nah begitu. Supaya tidak kena pano. Kung kataw nak kena pano, dia minako tu bati na matau pak.
Tersinggung memang nih anak-anak paano. Iya. Jadi itu kuncinya, Bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kan begitu, tapi makanya aja toko kamar ya. Nah sama iya tuh jinge kan kau kiawan akan ukwe. Ah ya kilat gak ikan ukwe munri jin dah. Ah ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Nah, itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan ngamakor, si taru-taru. Pintu na palana, tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapasi taru-taru ni tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya palete lasa. Kama komero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ia tuh namanya tahu kutu mendari maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, ternyata bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Iya tuh ampai na anjurkan na dita itu tuh tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah nase. Tak tutup di jendela tak. Tutup tuh ni pintu tak. Aja ni tak jalan tuh nih. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tempat pisau hijau lah jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, walail, kalau surah bil falak, kalau surah bin nas. Apa surah? Ya aku baca ni matan nase. Itu menek melona tamu mengaribi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, walail surah ke-92. Kalau surah bil falak dan kurang surah dinas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca itu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galenya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak pedek melo ilabu mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kau tamak bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kotama ko di dalam nabolamu beresan lagi alemu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabas sama lolongan DC. Baca kul Allahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kilo na pintu tuh kulo Allah sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan ada lampu don jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin ya rojinnya macio ko ini dena cio tama baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Mami. Angkat lalu cipul Mami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sogi ayah iya benar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar.
Suruh tokyo betul sunat toh. Jadi kita kada tahu bago kilala pintu lupoy mabersal lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mabersal. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasimah itu yang mengganggu. Jadi kota maki kamarata dari salami dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masih podalet aku tilalan na baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama ko puraki masang pajak. Padahal puraki masang pajang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Sebelum sholat sunnah, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa ta baca kul wallahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa peja sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan. Insyaallah. Ya kalau dia tulis maka dari siatu ya ulai rutikan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi orang rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mancing dia nak guru bijak-bijakna, nah rekon amalkan di alam nasra 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Aja mau tak kena alam nasra. Iya. Surah Al Insyirah ya. Lam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usri fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kurang sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20, pulih sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre tu dah. Ya kau rewa kila bolaka, boleh masih dia. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolaka letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya yang biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya, sebab padongan oleh tujuh konan. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betak pun. Pak maka dia lodong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak doa yasei, pak doa warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapas selamatkan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yasei kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku cucu cicit ke bawah dapat
Jadi makuro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku, capai lama udah mana capak. Ini terlalu pendek doanya. Di doa itu mestinya jauh. Kemudian itu kelima nih. Biasanya pacaran mana tuh tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejero si tengah apa jata? Begini, sebelum kita tanya jawab sebelum, atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal apa? Betul. Oh, enggak ada ya? Nah, dua itu kode agak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pada itu maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sak musiman nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani, ia na turun mulai Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini kau maka laki mengalam ganjil, dia malah malam ganap inano sabar ani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokoknya wajib nih. Maka dari itu lo matarawi titipi. Kau tahu eleng kita na nona namo dia tapu ya aja na pala saya ulu na panitia na tapu. Ya anu 5 sabu ya anu kenal sama lo pak. Kali masa puna tapu na peminu teko tak si botol lo deh gak cembangkar lo. Itu aja bawa na kau mana cilengangnya. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia beri gagak itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nak lolongan satu yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapan reki mapabuka kita itu paling aman itu si teman itu mapabuka makan jalan ada orang malangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilainya pahala puasa tapi tanya syariat nana pahala nana iku siratu tau tak pabuka siratu apalah puasa talolongan pada ko siratu ki aso nama puasa iya tapi aja tuh si tak ada we manyaman itu pale pabuka mana tau kalau 10 aja nama puasa ini apalan nana ditanya syariat nah jadi tak usahakan ini ya ko ramalangi berbagi tapi kayak masih sedekah makanan nah pakai teh buka iya kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agak makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap pakai. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Siapa langgar itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh panlawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa baca itu Allahumma innaka afuun karim. Maka koto mana tu natak deng. Ini kan dipetak dengan panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum. Ya kau buka ki. Ala ki werino. Bismillah baru minum. Baru berdoa. Ayo tandre.
Betul Bu. Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya, siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada dua. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi, bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang telah engkau, berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo, ini ya baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ada 3 roh nanti kada pura minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wa dinutta, napaki milau tilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Nah sebab pada ko makali pangalaka rusak ni jo puasamu nampak ko mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makali mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur. Iya tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ayon rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu, pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Ya jilan sutala patan rakan, nampak iman dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Baca sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalinom istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ya nama pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah tawabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat. Nah sama ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja Bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar.
itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareko ipahami kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi 2. Yang kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesat na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umadio maranno regaw angkana matamaiwi ulat ramalan. Fakada haramul jasadi ila nirat, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kega yasat tau maliyo situngan na ulan ramalang, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja to milaw dong sarekpam mengidapi 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak 30 memang tu hilau. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na. Talinga barakat nasabaya 30 ni masing-masing ang keamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya iya tu bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Iya bulan Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasabay di Sya'ban, sudah 27 Sya'ban, 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, iya tu ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasaba ulanna nabita. Makanya tak manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna CDE masalawat. Nah sama ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi kayak mak baca salawat. Tuh korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasaba
Ia kotomelo mah bicara keutamaan, ia tuh orang malangikan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah sitongan dah. Ia ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tekek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy mas sempajang. Makanya yon roy dapat korok, makanya yon roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi orangnya itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre orang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yang mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh teteh 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tanya andre nasi tongan pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattunna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya kok meloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kamaso, ya kau talupan nih, tandre napa kimas kau talupan nih. Melo pimatu imsak, alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabayaro waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tapalamu ya to? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih. Enggak apa-apa, dilagu-lagukan enggak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca narampe alim balandina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi baca cicang ia kawan niwi namati ya tuan dia pun Allah Ta'ala jamin isa surga ia kona baji ko sisang namati ya tu soe pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tu pak doang napa turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa no pun Allah Ta'ala dia nak ribalisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca jijak kawan ni Muhammad. Nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosoi nama dia kosoi ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton.
Pak Mega sih lo menonton dia lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau si betongan barakan angka jenek, dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Makanya aku masih aja tak ada di toko pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi aku meki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makanya sisa nih sahur. Cuma dia minta cocok aku meki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi iremni rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae nanti itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni kumat tarawih tahu Kabiasaan kata mawitiri memang ni kumat tarawih, tapi aku moto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak beka dua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tu tahu lo tarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih remui sempajat tahajud dia dijama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak betul witir lebih remui aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasabah ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kau witir. Makanya kau meloki aman, ya tak pura mas sempajat sunnah Isa. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawih awitir lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo mas sempajat tahajud silakan. Dia nama digala. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu Sitongan makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki mas sampajang mengaribi aja tawitiri. Apa angka mau pa isah? Pura pi mas sampajang isa. Napa ki mawitiri ko meloki. Tapi ya kau moto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitiri tapi mat tahajud dia nama digagah. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitiri
Deto nak tulu-tulu maja. Dena tak ganggu tindrona. Jadi kucaki mimpi buruk, satu kuncinya, witir. Pasti dena tulu-tulu maja. Karena memang makadana bitta. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya, di dalam genggamannya itulah salat witir. Yana tu nak kadana bitta ajalale na dia mau witir, na pudangi. Jangan tidak berwitir walau rakatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajaman. Aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cip didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakaat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau masang pajak perlu na tania waktu. Na makadaki qadaan. Isa man itu masang pajak mengeribi. Aja tak adaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondor leme-leme. Nah senang pigi mana nak pigi kau mata aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia kau talui salasa rakaat. Ia kau 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh. 2 jero napa sidi. Yale don raka napa ki matahaya. Napa makade ki mali sirakan. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya kau makadaki usolli salati sunatil witri rakaataini. Namun tu malaikat ipu satu. Makadaki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaataini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatil witri rakaatan. Nah, maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum yang kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena kau Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya rositongan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pak kandrean. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu. Baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesamu, pandri ruhmu, pandri watah kalian. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang Bu, angka memang tutup.
Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil nih. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak reciti. 2. Makan saja. Andre moki. Yang ni komeki masuk. Nah, ala kiwe. Minum sedikit baru saja kita nanti cedek tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cekek tambah. Apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampai kata esera malaku ni 3 roh. Tapi aku macekek ya tuh tambah pada tuh wae sa etama lalang. Namun lah tuan ni dia tuh tambah dekat. Ya tuh nak kena gorota wae na al-kausar minum pacapurang. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita moki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalna macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napas sikit bismillah, napas minum 1 kali teguk, napas baca alhamdulillahirabbil alamin. Napas sikit bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tupi di madari minum cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol itu sumpanan. Ini jadi itu saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu Bang, insya Allah nek tama dodo nyawa dek tama dakka namo maraji jamange baka maka namo kaltura namo madarus namo lo madompe tawe namo lo maga insya Allah namo turu pusai dia tuh torakan punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari Bu. Ya kau kata maka dapat dakala dakka iya pakai saja itu. Yan yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma macake tama lo lalang niya tu. Namo si pulos so de tinu niya tu de to tamadakka. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kan maka mau ego di mana bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kadang kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badan gondrong nape tete 10 mayan ni maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persina tahu aja tak kena majaji sadar aku natanya tu kita lihat ukuran ikomi imaga makanjai manuru idi ya no aja tak kena oh tambah memang iya jadi warattilil Qur'ana tartila bacalah Al-Quran dengan tartil tapakan jaki nanti bacana menurut persita aja na atau ati lapalang apa ya tu Quran ni lapalang. Jadi maka maju sejarah ada cakar rudu, kita tahu kan kata baca cakar rudu baki sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tu betuangan nak kada mak korpe mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target ima kada si di gesok sesok deh nama digagah. Angkat target ima kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik restu memang jangan.
Itu waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok ki masih baran. Loki masa pejaloro. Monro dia kok masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Auzubillah. Wah, ganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh, dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Tidak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonri mengaji, nonri malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola mak kepala yonri kan kabola makut mak kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasewe, jalan kipas tidak tuh 5 pelamunya, itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan, Bu, termasuk di nama di matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tanda tuh teh. Liu ukul ratin rona cematin rumah tanda dia masih saliwak. Apalah pakai nak dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat, dia to na toba tapi na toi. Melatih kan kuna na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lu ngesoa tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya aku soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ya naraba takalusi, ya naraba takalusi. Kalian bani pakalu. Atau masih ne. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu panderita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa. Kedua kali itu pesantren ke Jawa. Santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu pura ya kekai. Ya kan ya kekai tapat memang dulu na to. Asal dia gini ya kekai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak Gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru ke bujani. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat apa jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala sifat jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namo tu matau ba yo pi keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak 5 ndak. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajenne kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajenne kijolo napa matau ba. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh kupak jalo kayawan apa rew malin do ni mai. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia minako tu berarti na matoba. Tersinggung memang dia na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya Bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makan aja toko kamar ya. Nasabaya tuh jinge kan engkau kiawan akan ukwe. Ya kilat dah ikan ukwe munri jin dah.
Ayan itu mondok ko boleh nama pala tayo non ribolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan sama korong, si taru-taru. Pintu na pala na, tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapa si taru-taru di tama. Nah iya itulah saya gagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kan makomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk. Iya na tuh namega tahu kutu mandari maka menetek kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, ternyata bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memat tama. Kan begitu. Yan na ampai na anjurkan na dita itutuk tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum masyan. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Yan na pura sarak na macala na matang nase. Tatutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu ampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tempat pisau hijau jama-jamangnya ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul surah bil falaq, qul surah bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nase pitu man nek melo nakama mangaribi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92, qul surah bil falaq dan qul surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca tuh mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah itu terlojokkan. Yopi di anak tak, pedek melo ilabu mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kota mako di dalam nabolamu beresan lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo lo sama lagi masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan dalam pedon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinnya macio ku ini dena cio tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke pilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada di tuas. Jadi ini penting. Itu kan perintah, Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya benar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar dia tuh mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tebenena.
Nah peganggu-ganggu sa di mama ko manyawi mamuni-muni. Nasoro nasa bela-bela ko cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasim itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasim. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian mau delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Iya. Jadi pertama kita marata dari salangi dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa komeloki masih podale te kutilalan baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk itu kunci. Sama kemudian kita masuk pajak. Padahal puraki masam pejang nasara. Saya tuh sering sampaikan amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunnah letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kong ke masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tulen maka dari siatu ya uleh rutinkan ni alam nasarabawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapar dengan rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah dia amalkan di alam nasara 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau tak kena alam nasara. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kurang sepanjang asar baca si 20. Menghari dibaca si 20, pulih sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre tu dah. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih dia. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya. Itu kuncinya, makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi aja bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong apa nak betak. Iya, sebab padongan oleh tu nyokon anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betapun. Pak maka dia bilang ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunan. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Maco itu kakek buyut telah yase. Ya na ya kalau yase, yasa ni baca doa wariala. Ya kalau yawa yasa ni baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak dong layase, pak dong wariala tu. Ya aku mati ni tu mau pindah ambok tan nenek tai. Tapas salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana ni? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase capana. Ayah kon no iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makuro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku, kapan lama udah puma dan capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, tertelima nih.
Biasanya pacaran mana tuh tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejero si tengah ada pajata. Ayo, begini, sebelum kita tanya jawab, atau ada yang mau bertanya? Kagak memang aku tanah. Aku tanah memang nih. Legal apa? Betul. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dua itu kode gak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pada dia maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 saku siwan nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani, ia na turun mulai Lailatul Qadar. Tetap kalau longang, ini kau makaraki mengalam ganjil, dia marko malam ganap inano sabar adi. Nama kilo. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani-wani. Maka dari itu lo matarai titipi. Kau tahu eleng kita na no namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sapu ya ano kanal sa balo ya pa. Tali masapu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkar ro. Itu aja mawan na kumana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia mereka itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laporan pasti nolongan. Satu yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapan reki mapabuka ki itu paling aman itu. Si teman itu mapabuka makan jalan ada orang malangin nasabah. Siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa. Tapi tanya syariat na pahalanan. Iko si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan. Pada ko si ratu ki aso na mapuasa. Iya. Tapi aja tahu si tak ada manyaman itu pale. Pabuka bana tahu tal 20 aja nama puasa. Ini apalan na ditanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ina ya orang malangin berbagi. Tapi kayak masih dekat makanan. Nah, pakai teh buka. Ya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kau haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agak makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikir na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi itu? Malam aja. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya itu biasa kumat tarawih teh palawangan na 2 rakaat ni komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa na baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka ko to mana tu natak ding. Ni kan dipatak ding Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu kan di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum ya kau buka ki ala ki werino bismillah baru minum baru berdoa aja jok tandre. Betul Bu. Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasum itu kan ada 2.
Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fi'il madi, bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang telah engkau, berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo, ini irju baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ada 3 ron nanti kau pura minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wa dinutta, napaki milau tilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Nah sebab pada ko makali pangalaka rusak ni jo kuasamu nampak ko mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena enggak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, iya tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ayo rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Engkau tuh pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panak pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Ya jilan sutala patan rekan, nampak imam dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malu pakai istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai peng Allah Taala. Kakak memang aku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat. Nah sahabat ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada di aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu 3 ini sama metai.
Desa mau kata masa pejatasan desa 10 terakhir ti. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kode pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan, baik secara mental maupun mungkin secara fisik, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan. Situngana sinina ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareko ipahami kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung, aku bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Yang kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nanigi-nigi tau mario maranno regaw angkana mattamaywi ulat ramalan fakada haramul jasadi ila nirat, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kegayasat tau mario situngan na ulan ramalang, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ia kuidulek dati ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak 30 memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na talengak baraka nasabaya 30 masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tu ular Rajab, maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular Rajab ulan na pong Allah Ta'ala. Nasaba ulan na pong Allah Ta'ala, maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi ia tu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya tak manfaatkan ia CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna ya CDE masalawat. Nah sama ini bulan salawat, bulan na nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Tuh korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah, ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan, meloki misalnya. Maka dah
kega waktu-waktu mak baraka si tongan nah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roy masam pajang. Makanya ion roy dapat korok, makanya ion roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi korang itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yon roy mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah ban ini. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memen nih. Tapi jangan lihatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kamaso ya kota lupan nih tandre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe alim baladina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicang, ia kawan nibi, nama itu itu wandi, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisang, nama itu sesuai, pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya, ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau si betongan lah barakan angka jendek, kemudian kita makan sahur.
kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Makanya kau masih aja tak ada di topa bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu kok imsak itu makanya sisa nih sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sama kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini menibawa di telu 5 pitu asera. 10 CD 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji terendam ini. Pertama koro gelas ya rona we makanya tuh kowe mesem-mesem cedek hangat-hangat kuku. Kalau koro karoma napa itu tuh nanti bangun sahur air minum rumahnya kita makan itu bisa menyembuhkan. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi rendamannya itu nanti sebelum kita berani boleh di matarawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae natinu. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian sitonganna amalan uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni kumatarawi tahu kebiasaan kata mawitiri memang ni kumatarawi tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia kawat itu tak dekat benih. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani latin lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tahu tahu lo matarawe dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih ramai sempajat tahajud di jam daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka kaya ipite. Kode nagan nak batu witir lebih ramai aja tak sempajat tahajud tapi mau witir daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojikku nare kuma witir. Makanya komeloki aman ya tak pura masam paja sunnah isya. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Ini nama digana. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutup na sini na sampajangnya. Tapi patutu na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki masam pajang mengaribi aja tawitiri apa angka mau pa isah. Pura ki masam pajang isah nah paki mawitiri ko meloki. Tapi ya kau moto ki masam pajang tahajud aja na tawitiri karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu. Tapi kau pura ki mawitiri tapi matahajud dia nama dijaga. Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko mawitiri dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kucaki mimpi buruk, satu kuncinya, witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja. Karena memang makanan nabita.
Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Yana tu nak kena Nabi tak ajalalo na mau witir na perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cip di. Nah iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jadi 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka lebih usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak Mega itu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ina tu ampai kau masang pajak perlu natanya waktu. Nama makadaki qadaan. Isaman itu masang pajak mengeridi. Aja tak keadaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senang piji mana nampi iko mato aku. Salah ini kare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ya telu salasa rakaat. Ya ko 21 minal witri rakaat ini napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh. 2 jero napa sidi. Gale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunnatul minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau makalaki usolli salatu sunnatul witir rakaat ini namun tu malaikat pusato. Makalaki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnatul minal witri rakaat ini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatul witir rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum dia kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kita Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur ya koi apa? Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat, air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakan ren. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan, baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu, kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu, baru dicium, baru ditelan, baru makan, baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana Pak Pinadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya.
Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu, tidak ada kalau di syariat itu, nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung, aja mau nak recik. Dua, makan saja. Andre moki, yang ni komeki masukna, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek, tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum. Itu usahakan ya rumah cakek apa ya tuh kuki sumpahnya wae baru-baru itu panas dingin panas dingin panas dingin ya kuma pelai dia mak nape kate sera maraku ni tiga roh tapi ya kuma cakek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalang namun lah tuan ni dia tuh tamadakah ya na tuh nak ada gorota wae na al kausar minu pacapur itu baru-baru itu di dalam jadi komeki mandre cindolo andre mo kiyo cindolo yang penting air terakhir yang ditelan iya. Jadi komelo ni makna melo ni imsak, komita umuki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya macake itu, macake mapalla macake. Ko macake ni pada tu wae sa etama dingin itu dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum satu kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tupi di madari minum cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol itu sumpanan. Ini jadi itu saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu bang, insya Allah nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange, baka maka namo kalatunakan, namo madarus, namo lo madompe tawe, namo lo maga, insya Allah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari bu. Ya kau kata maka dapat dakala dakaya iya, pakai saja itu. Yan yang mo tu macake etino pacapurang o macake ko lala sumpangin apa yemma macake tama lo lalang itu namo si pulos so detino itu dia tamadakah itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kedah maka mau ego di mana bawah kecuali kalau puasa ya tidak boleh mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat iya biasa kadang kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badana gondrong nape tate 10 mayan ni maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mah puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persina tahu aja tak kena majaji sadar aku natanya tu kita ya lu kurang iko mi imaga makanjai manuru idi ya no aja tak kena oh tambah memang iya jadi warattilil Qur'ana tartila bacalah Al-Qur'an dengan tartil tapakan yakin bacana menurut persita aja na atau ati lapalang apa ya tu Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju sejarah ada cakar rudu kita tahu kan kata baca cakar rudu baki sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tu betuangan nak kada mak korpe maknana. Iya. Tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target imak kada si di sosial deh nama digagah. Angkat target imak kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik itu memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya.
Koko ki masige barana. Loki masa pejaloro. Monro dia ko masige mengaji-ngaji. Nang kato masa pejasuna jatuh syo. Auzubillah. Wah, ganti itu we. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh, dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Gak apa-apa keluar suara, supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh, yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola, maka kepala yonroi kan kabola makutu maka kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasewe, jalan kipas tidak tuh 5 pelamunya, itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan, Bu, termasuk di nama di matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin kanuku itu panas. Dia mematin rumah tanda tuh teh. Liu ukun ratin rona cematin rumah tanda dia masih saliwak. Mapala papeda dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat, dia to natoba tapi natoi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas soal tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya aku soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan yana raba takalusi, yana raba takalusi. Kaliabani pakalu. Atau masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu, pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu na to. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamu ibu-ibu maka dia nekat dupe mak gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat apa jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri jalo tu lima macicing na lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau aja diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia akan penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia akan naik aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namo tu matau ba yo pidi keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak 5 nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau ba. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh kupak jalo kayawan apa rew malin do ni mai. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia minako tu bati na matoba. Tersinggung memang ni kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya Bu. Ada beberapa itu. Kalau barang memotong kuku kan begitu, tapi makanya aja toko kamar ya. Nah sama iya tuh jinnya kan kau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa Pak.
Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Dan sekarang makor si taru-taru pintu na palana tama si lampu pintu bolana napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapa si taru-taru di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya palete lasa. Kan makobero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ia tu namega tahu kutu mendani maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, tanya bolana maja. Iya rolan na jin laki buara memang tama. Kan begitu. Ia tu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum masian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni tak jalan tu ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tu komeni labu matang se. Tempat pisau hijau lah jam-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal-lail. Kalau surah bil falak, kalau surah bin nas. Apa surah? Ya kumacala ni matan nasepi itu menek melona tama mengaridi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Kalau surah bil falak dan kalau surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dadu tu pandita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia nak kola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galeknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak pedek melo ilaru mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamel ala boleh. Kemudian tutup. Iya nih mah tuh komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kotama ki bolata ka dua beres salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Nare kotama ko di dalam nabolamu beres salagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhiraki jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya kau ciaki kau kasih sisa na boleh. Ya kau kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kulo lahu ketel. Setiap masuk aja mau tu kulo na pintu tak kulo Allah sama lagi ada. Masih lagi tu beri bola tak ada sih baca beri bola kan bakalan ada lampu don. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojine macio ko ini dena tama. Baca ni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojine yang kepilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Kita baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkara cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada dua. Jadi ini penting. Itu kan perintah bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ya mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa ya mampir salat lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mampir salat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak pedenena.
Nasa pagganggu-ganggu sa di mama ko manyawi mamuni-muni. Nasoro nasa bela-bela ko cek desa dito batin. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita melata supaya dasin dan dasim itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasim. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Akar magi jelakai ku nama kalian mau delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Iya. Jadi pertama kita merata dari selangi dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer ko na pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masimpo dalet ko tilalan na baca ni kudu Allah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kupuraki masuk pajak. Padahal puraki masam pejang nasara. Saya tuh sering sampaikan amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alih. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali supaya ke masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Dia apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tuh maka dari siatu ya uleh rutikan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi orang rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah dia amalkan di alam nasrah 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Aja mau takkan alam nasrah. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Maghrib dibaca si 20, pulih sedawat si 20. Pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia uleh monre itu dah. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih ya? Tak alami tasbih, tak baca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya. Itu kuncinya, makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong apa nak betak. Iya. Sebab padongan ada tu kau anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betapun. Pak maka dia bilang dong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Sama komil. Jadi aku pak donga layase, pak donga wariala tu. Ya aku mati nih tu mau pindo ambo ta nenek ta tapas salamakan ngak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase capana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makoro aja nama ponco. Janukku, anakku, lakiku, kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, itu kelima nih. Biasanya pacaran mana tu tati siaga?
Si jana macam apa? Hah? Nana pejir si tengah apa jata? Ayo, begini, sebelum kita tanya jawab, atau ada yang mau bertanya? Kagak memang aku tanah. Aku tanah memang ni? Legal, apa? Dia tu, oh, nak ada ya? Nah, dua itu kau dia agak apa mana ni? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang toh? Misalnya maka data 10 sak musiman ni, tak na 7 ya tuh. Ya kau terlalu pulai ramalan mat sumbani, ya na turun mulai Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini kau makan lagi mengalam ganjil, dia malah kau malam ganap inano sama rani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokoknya wani-wani. Maka dari itu lo matarai titipi. Kau tahu eleng kita na nggak namo dia natapu ya aja na pala saya ulu na panitia natapu. Ya anu 5 sabu ya anu kenal sama lo pak. Kali masa pun natapu na peminu teko tak si botol lo deh gaya cembangkar lo. Itu aja mawan nak kau mana cilengangnya. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nak lolongan satu yang kedua akibat amalan sedekah aksana berupa makanan mapan reki mapabuka kita itu paling aman itu si teman itu mapabuka makan jalan ada orang malangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilainya pahala puasa tapi tanya syariat anak pahala nih iku si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ku si ratu kiaso nama puasa iya tapi aja tahu si tak ada weh menyaman itu pale pabuka mana tahu kalau 10 aja nama puasa ini apalan nih tanya syariat nah, jadi tak usahakan ini ya kurang malangi berbagi tapi kayak masih dekat makanan nah pakai teh buka ya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agama kan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh panlawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa baca itu Allahumma innaka afuun karim. Maka kau tahu mana tu nak deng? Ini kan dipetak dengan panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu kan. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum. Ya kau buka ki. Ala ki werino. Bismillah baru minum. Baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu. Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2.
Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fi'il madi, bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang telah engkau, berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo, ini ya baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zuma'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ada 3 roh nanti kena pulang minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wairino ta napaki milau tilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Nah sebab pada ko makali po ngalaka na rusak ni jo kuasamu nampak ko mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo po ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kau mencari di taman subuh makan jalan dengan rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu, pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Yang jilan sutala patan rakang, nampak iman dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tahu 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakai istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah tawabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunnah taubat. Nah sahabat ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunnah taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunnah duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunnah taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunnah taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunnah taubat. Jadi ada sholat sunnah taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai.
Desa mau kata masa pejatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya itu dia pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan. Situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareko ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung, aku bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesa na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nanigi kita umadio maranno regaw angkana matamaywi ulan ramalan fakada haramul jasadi ila nirat maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kaya yasat tau madio situngan na ulan ramalan bulan yang selalu kita doakan. Dena paja to milaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dati ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na talenga baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah baca Al-Quran. Makanya itu ular Rajab kita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya 4 hari lagi ya. Iya. Ulan na nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDS sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemudian puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipakai gunanya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi kayak mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sebab ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tuh korang malangikan utama mana ibadah. Semua ibadah itu. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misalnya. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah si tongan nah. Ia ko dalam 1 tahun kan angka.
Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka tok. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu seperti malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yonroi masam pajang. Makanya yonroi dapat korok, makanya yonroi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya koki korangnya itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yonroi mandre ko ramalangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan ada yonroi mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh tuh mandre tengah bandi nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tadinya andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh padahal tadinya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara asana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre nemen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso ya kota lupan nih andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tapalah mir atau? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe oleh malamdina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicam, ia kawan niwi, nama itu itu wani, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisam, nama itu itu sesuai, pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cijak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosoi, nama dia kosoi ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya, ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau si betongan barakan angka jendek, dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kau masih kilo masih aja tak ada di topo bajang.
Gitu. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu kok imsak itu makanya sisa nih sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, Cina pak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini beri bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas Yaro nawe makanya tuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangunnya minum kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di matar kole di matarawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh ipake sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak pawe nanti nu. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir, atau mawiri memang ni kumat tarawih tahu Kabiasaan kata mawitiri memang ni kumat tarawih, tapi aku moto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak beka dua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tahu lo matarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wadini ipite lebih remui sempajat tahajud di jam daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak batu witir lebih remui aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kuma witiri. Makanya komelo ki aman, ya tapura masam paja sunnah isa. Kecuali ko ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Dia nama digala. Karena itu witir bukan penutup sholat. Paham ya? Ternyata tutuk na sinin na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mengaribi aja tawitiri. Apa angka mau pa isa? Pura pi mas sampajang isa. Napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitiri tapi mat tahajud dia nama dijaga. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko mawitiri. Dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau cari mimpi buruk. Dia nak tulu-tulu maja. Karena memang makanya Nabi salat yang bisa Allah menjamin orang di dalam genggamannya itulah salat witir.
Yana tu nak kena Nabi tak aja lalu nade mau witir nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajaman. Aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cik didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jaji to. Kemudian si dirakat jaji to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak Mega tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya tu ampai kau masang pajak perlu natanya waktu. Nama makadaki qadaan. Isaman itu masang pajak mengeridi. Aja tak keadaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senanapi je manu napi iko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaat. Iya ko 21 minal witri rakaataini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan biasa bisa toh 2 jero napa sidi gale don raka napa ki matahaya napa makade ki male siraka niatnya yaitu 2 usolli salati sunat minal witri rakaataini aja tak ada witir apa ya ko makadaki usolli salati sunatil witri rakaataini namo tu malaikat pusato makadaki wakate masa paja sunat ganjil don raka banyak. Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaataini. Wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatil witri rakaatan. Nah, maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakatnya masa pajasun. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya rositongan namakan sahur. Ya kau iya apa? Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu saya ajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat, baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan, baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu, kemudian itu baru kita baca. Solawat kan diambil, baca solawat itu, baru dicium, baru ditelan, baru makan, baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia tuh nama sholat tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nak dina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak reciki. 2. Makan saja. Andre moki. Yang ini meki masukna, ala kiwe. Minum sedikit, baru saja ki nandre cedek. Tak bagi telur. Baru itu diambil.
Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cakek apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kate serama aku ni 3 roh. Tapi aku macakek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalang. Namun lah tuan ni dia tuh tamadakah. Ya na tuh nak ada gorot, wae na al-kausar minum pacapuram. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mo kiyo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo nih maka daun melo nih imsak, komita umoki mandero imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalna macake. Ya kok macake dia pada tuh wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cicam itongkan. Kalau tahu minum, dia nak kira botol loy sumpanan. Ini jadi ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo mak dompet tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dirasa bakal maka mau gawe di mana bawah. Kecuali kalau puasa ya tidak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak make kata maraja kalau maraja badana gondrong nape tate 10 may ini maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kok mengaji ki, kok ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Kapakan jaki menurut persita. Tanya tahu persi, na tahu aja tak kena majaji, sadar aku tanya tahu tahu ya lu kurang, iko mi. Imaga makanjai menurut ini, no aja tak kena ni. Oh tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kapakan jaki mati bacana menurut persita. Aja na atau ati lapalam, apa ya tuh Qur'an ni lapalam. Jadi maka maju segera ada cakarudu, kita tahu kan kata baca cakarudu baki sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kopura di temak korat tak cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kalau koran yang kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nah kada mak korpe mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target imak kada si digesok seso deh nama digagah. Angkat target imak kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok ki masih barang. Loki masa pejaloro. Monro dia kok masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Alhamdulillah. Wah, ganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama dia masuk lagi koki ke marah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar.
Pak itu kong boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena hadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kong kabola mak kepala yonroi kan kabola mak tu mak kepala. Hawanya panas. Mak jala ngasewe, jala kipas tidak tu 5 pelamu ya itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di nawadi matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jinna kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tangga tu teh. Liu ukun rotin rona cematin rumah tangga dia masuk saliwang. Apalah pakai nak dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tu tomat, dia tu nak tobat tapi nak toi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat tobat yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Itu lu ngesot tomat tobat. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang miko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakalu. Atau masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu panderita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ke Jawa, santrinya itu kalau mendaftar pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Iya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi cu pura ya kikai, ya kata ya kikai tapat memang dulu nato. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini lah abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angkat kamas ibu-ibu maka dia nekat dupe mak Gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kayak bujani. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat apa jalo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala sifat jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak kena penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak kena itu aku tu kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak 5 ndak. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do lima. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia min ako tu bati na matoba. Tersinggung memang ni na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya Bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya nak aja toko kamar ya. Nah sama itu jinnya kan kau kiawan akan ukue. Ya kilat gak ikan ukue munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Dan sekarang makor si taru-taru pintu na pala na tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan.
Makanya ini tuh jinnya pelete lasa. Kama komero. Karena jinnya memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ia tu na mega tahu kutu mandari maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, tanya mai bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara me matama. Kan begitu. Ia tu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tu komeni lamu matana se. Tapi pisau hijau jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, walail, kalau subra bil falak, kalau subra bin nas. Apa surah? Ya aku baca lah ni matana se. Itu menek melona kama mengaribi. Tabaca ni ya. Jadi wasyams surah ke-91, walail surah ke-92. Kulon subra bil falak dan kulon subra bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galeknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayat itu terlojokkan. Yopi di anak tak pede melo ilabu mata nasenap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Dari kota mako di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabas sama lolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kilo na pintu tuh kulo Allah sama lagi masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola makanan dalam pedon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinnya macio ko ini dena tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke pilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkara lu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tu bakar Bami. Ada tu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sogi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kyo betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun pilala pintu lupoy mabir salat lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mabir salat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tu cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi kau tamak kita marata dari salam ni.
Dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer ko na pintu lopo baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masimpo dalet ko tilalan na baca ni kulwalahu. Bisa 1 kali, bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama ko puraki masam pajak. Padangna puraki masam pajang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Sayyid Muhammad Sayyid Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan, ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah merejing. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tuh tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tuh le maka dari siatu ya uleh rutin kami alam nasrabawan atau baca kasih ratu dalam sehari aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapar dengan rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah dia amalkan di alam nasra 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Ya. Aja mau tak kena alam nasr. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usra baizam harakatan wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20 pula sedang si 20. Pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre tu dah. Ya kau lewat kilo bolata. Boleh masih ya. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Malah itu si ratu meter, main kayak baca itu. Iya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami kata tahu. Iya, sebab padongan oleh tubuh konan. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan anakku puang, pendecengan anakku betapun. Pak maka dia bilang doanya pungu. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunan. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Maco itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Maka mir. Jadi aku pak doa yasei, pak doa warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tapas selamatkan anak nenekku dan para leluhurku. Kama mana nih? Maka nenek utuh kama mana? Pokoknya lah tu yasik kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco. Janukku, anakku, lakiku. Kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian tertelima nih. Biasanya pacaran mana tetap siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata? Ayo, begini, sebelum kita tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanah memang nih. Degal, apa? Dia tuh, oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dua itu kode gak ada pahaman nih. Iya. Kemudian saya kasih tahu begini Bu.
Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu dasar resi depan mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang toh? Misalnya maka data 10 sak musiman ni, tak na 7 ya tuh. Ya kota lupulay ramalan mat sumbani, ya na turun mo Lailatul Qadar. Tak kalorong. Ini ko makaraki mangalam ganjil, ya marko malam ganap inano sa marani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tatapi. Pokok nawani-wani. Maka daripada itu lo matarai, titipi. Kau tahu eleng kita na no namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sabu ya ano kanal sa balo pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkar ro. Itu aja mawan na kumana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia nomor gaga itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laporan pasti nolongan. 1 yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapandreki mapabuka itu paling aman itu si teman itu mapabuka makan jalan ada orang malangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa tapi tanya syariat na pahala na iko si ratu tau tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ko si ratu ki aso na mapuasa tapi aja to si tak ada we manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja na mapuasa ni apalan na ditanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ina ya ko ramalangi berbagi tapi kayak masih sedekah makanan na pakai teh buka. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kamu kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agama kan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi itu? Malampiran deh. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka kau tahu mana tu nak takdeng? Ini kan dipatakdeng yang panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu kan. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa, aja jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ke 3 ron nanti kau benar minum. Kak itu
Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wairinotta, napaki milau tilawi ada tacinay. Napaki mandre. Na sabab pada ko makalipo nga lata rusak ni jo kuasamu napa ko mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betile. Itu pintu langit dibuka. Yo ini milodongin apa to minum napa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena nggak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Engkau tahu tuh, pemelo itama loro. Artinya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Ya jilan sutala patan rakang, nampak imam dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2 tidak masalah. Tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakai istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunnah taubat. Nah sahabat ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunnah taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunnah duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunnah taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunnah taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunnah taubat. Jadi ada sholat sunnah taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigau ini sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah. Kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman.
Yaitu dia pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareko ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mengkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mengkalinga ceramah langsung, maka bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umadio maranno regaw angkana matamaywi ulat ramalan. Fakada haramul jasadi ila nirat, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki. Kega yasat tau madio. Ulan ramalan, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja to bilaw dong, sarek mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditubilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu ko ulan raja to mangilaw do memang na. Talinga barakat nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya iya tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Iya bulan Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nah sabak ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasabay ini Sya'ban, sudah 27 Sya'ban, 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, iya tuh ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasabak ulanna nabita. Makanya tak manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipakai gunanya CDE masalawat. Nasabah ini bulan salawat, bulan nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Tuh korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah, iya kotomelo mak bicara keutamaan, iya tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan, meloki misangi. Maka dah, kega waktu-waktu mak barakah sitongan dah. Iya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu seperti ke malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy
Masempajang, makanya yonri dapat korok, makanya yonri masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi Qurannya itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yonri mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yang mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete dua. Dia mandre subuh itu mandre tengah bandi nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tanya andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh, padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Maksudnya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris lama sahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya kok meloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso, ya kau talupan nih. Andre napa kimas o talupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma. Kurma kalau ada kurma. Sama air putih 1 gelas. Ya naruh taniakan nih makan sahur. Jadi ya roh kurma matu taniakan nih sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar apa tuh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa amir itu? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe oleh maladina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicang, ia kawan niwi, namati itu wani, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisang, namati itu sesuai, pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata Pak Dongang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cijak kawan ni Muhammad namati itu wani ya jaminanna. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminanna. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih aja tak ada di topo bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lamaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja nak Bali.
Cidi, telu, lima, pitu, begitu. Supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah, ya makanya ketemuan mereka Roma ipa ganjil nih. Ini di bawah cidi, telu, lima, pitu, asera. 10 cidi, 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas Yaro nawe makan jatuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi iremei rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh ipake sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae natinung. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian sitonganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni ko matarawi tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni ko matarawi, tapi aku moto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak ada kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali maka misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tu tahu lo matarawe dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wadini ipite lebih remui sempajat tahajud di jam daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka kaya ipite. Kode nagan nak batu witir. Lebih remui aja tak sempajat tahajud, tapi ma witir iki daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojiku nare koma witiri. Makanya komelo ki aman, ya tapura masam paja sunnah isa. Kecuali ko ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Ini mah digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Bang ya, tanya patutu na sinin na sampajangnya, tapi patutu na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mangaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura ki mas sampajang isa, napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mata tahajud dia nama dijaga. Tak paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanan Nabi tak. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Jangan tu nak kena Nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan, nak mau menisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama, aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil, biasanya ganjil cidi telu, 5, 7, asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cidi di. Nah iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jadi 21 jadi gitu
Kemudian si di rakaat ya gitu. Iya, satu rakaat. Ya kalau rakaat si di rakaat maka bani usolli salatu sunnatil witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mereka tuh salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau masang pajak perlu na tania waktu. Na makadaki qadaan. Isa man itu masang pajak mengeridi. Aja tak adaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senang piji mana nampi iko mato aku. Salah ini kare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaat. Iya ko 21 minal witri rakaat ini. Napa yang satu nanti rakaatan. Kan bisa toh. Dua jero napa sidi. Gale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu dua usolli salati sunat minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau maka lagi usolli salati sunatil witri rakaat ini. Namun tu malaikat ipu satu. Maka lagi wakatnya masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunati minal witri rakaat ini. Wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Yang satu itu nanti sholli salatu sunnatul witir rakaatan. Maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunnah bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kita Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunnah. Salah itu. Itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minumin apa mandre. Tapi aku mandre ki, jangan dikasih lauk. Jintari pak kandrean. Malaki jauh nandre, napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat, baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi. Baru makan. Tidak usah dicium lagi. Makan. Baru baca la ilaha illallah. Baru telan. Baru ambil lagi. Baru ditahan napas. Baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium. 2 kali dimakan biasa. 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalian. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar. Tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa. Tapi aku pulai buka. Dia nulis mari gagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang, Bu. Angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana Pak Pinadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak reciki. 2. Makan saja. Andre moki, ya miko meki masona, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek tabagi telui. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, usahakan ya rumah cake apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kate sera maraku ni 3 rok. Tapi aku macake ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalalong. Namun latuan ni dia tuh tamadakah.
Yana tu nak kena gorotang, wayana al-kausar minu pacapur. Itu berubah-ubah itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mo kiyo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daw melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalla macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sih minum satu kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tuh pilih madari minum cicam tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol es sumpanan. Ini jadi ini saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah, nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo mak dompet tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia ton torakan. Punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kaje iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapuran. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lala niya tu. Namo si pulos so de tinu nya tu de tu tamadakka. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab maka mau ego ini dibawa. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Pastinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak make kata maraja kalau maraja badana gondrong napi tati 10 may ni maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatan aku puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki, kau ramalangi, aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin, na tahu aja tak kena majaji, sadar aku na tanya tahu ya lo kurang, iko mi. Imaga makanjay manuru idi, no aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, tapakan jaki nanti bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalang, apa ya tuh Quran ni lapalang. Jadi maka maju sijila ada cakarudu, kita tahu kan kata baca ada cakarudu bati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak korat tak cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nah kada mak korote mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target imak kada si dige sosial de nama digagah. Angkat target imak kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik itu memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu Kok ki masih ge baran. Loki masuk pejaloro. Mondro dia kau masih mengaji-ngaji. Nang kata masa baca sunat jatuh sih. Auzubillah. Wah, ganggu itu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama digagam masuk pelai koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kau enggak boleh yonri mengaji, nonri malaikat. Karena khadamnya Al-Qur'an itu kan dijaga malaikat. Jadi kong kabola mak kepala yonri kan kabola mak tu mak kepala hawanya panas mak jalan ngasih jalan kipas tidak tu 5 pelamu ya itu kuncinya baca Al-Quran
Karena memang ada beberapa larangan, Bu, termasuk di matobak atau kilala kamaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kamaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin na kanuku itu panas. Dia memang tinro makana tuh teh. Liu ukon ratinro na cimatin makana dia masuk sa liwak. Mapala pa pinadina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat, dito na toba tapi na toi. Mulati kanuku na naliw na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang miko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakelu. Ini anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu panderita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ke Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadicu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu na to. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kok makadaki ini lah abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan ini gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak gondolo karena bayi. Tidak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kalau tomat pak jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kok AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do lima. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia min ako tu bati na matoba. Tersinggung memang dia na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya Bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya nak aja toko kamar ya. Nah sama itu jinnya kan engkau kiawan akan ukue. Ya kilat gak ikan ukue munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan sama korong, si taru-taru. Pintu na pala na. Tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya peletek lasa. Kan makomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk. Iya na tuh na mega tahu kutu mendari maka menetek kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Tanya bolana maja.
Iya rolawan na jingin aki buara me matama. Kan begitu. Yan na tu ampay na anjurkan na dita itutu tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum masyan. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Yan na pura sarak na macala na matang nase. Tatutu ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komen ilamu matan nase. Tapi pisawi jolo jama-jamangnya ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nase pitu man nek melona tama mangaribi. Tabaca ni ya. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Qul subra bil falaq dan qul subra bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca itu mau ngamalkan itu dia akan nakola sama kaleleang itulah sasilelewe. Yang kedua rezekimu seperti air hujan daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran ayat itu terlojokkan yopi di anak tak pede ngelo ilabu mata nase nampi itu 5 selfie sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kota mako di dalam nabolamu beresan lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabas sama lolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kilo na pintu tuh kulo Allah sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan ada lampu don. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinnya macio ko ini dena cio tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Mami. Angkat lalu cipul Mami. Assalamualaikum. Angkat toba Assalamualaikum. Ada itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sogi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kyo betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada tuh mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi kota maki kamarata dari salami dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopo baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa komeloki masih podale te kotilalan baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali.
ipatamakan di korang. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama ke puraki masam pajak. Padahal puraki masam pajang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali korang alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Rasulullah diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan. Insyaallah. Ya kau dia tulis maka dari siatu ya ulai rutikan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari aja nak kurang pokoknya dia beli sapar dengan rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh meki baca pura masam peja loro yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bija-bijana nareko namalkan di alam nasra 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Aja mau tak kena alam nasr. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, pulang sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20, pulih sedang si 20. Pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre tu dah. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih dia. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi aja bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami dilodong apa nak betak. Iya, sebab padongan oleh tujuh anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalama dengan anakku puang, pediceng dengan anakku betak pun. Pak maka dia dilodong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Maco itu kakek buyut telah yase. Ya na ya kalau yase, yasanya baca doa warialah. Ya kalau yawa yasanya baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak doa yase, pak doa warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapi selamatkan nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yasik kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku. Kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian tertelima nih. Biasanya pacaran mana tu tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata? Begini, sebelum kita tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang ni? Legal, apa? Dia tu, oh, nak ada ya? Nak ada. Dua itu kau deka akan apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini bu, kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar, bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak.
Akibat amalan yang bisa mengajar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pada dia maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sabu siwan ni, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani, ia na turun mo Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini ko makaraki mengalam ganjil, dia marko malam ganap inano sabar ni. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani bani. Maka dari itu lo matarai titipi. Kau tahu eleng kita na no namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sabu ya ano kono sa balo pa. Tali masa puna tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkar ro. Itu aja mawan na ko mana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya ko malam ganjil 20 ya ko malam ganap 10 dia mereka itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nolongan. 1 yang kedua akibat amalan sedekah ada sana berupa makanan mapandreki mapabuka ki itu paling aman itu si teman itu mapabuka makan jalan dak orang malangi na sama kan atau ipabuka si koto tu nilai na pahala puasa tapi tanya pahala nami iku si ratu tau tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ko si ratu ki aso na mapuasa iya tapi aja tau si tak ada we manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja nama puasa ini apalan na ditanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ini ya korang malangi berbagi tapi kayak masih dekat makanan nah pakai teh buka. Ya, kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah, kadang haid. Ya kok haid, ibu jangan mengaji, tapi zikir dijalankan. Zikir agama kan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak pernah ada dok. Malam dia ada. Karena banyak Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa baca itu Allahumma innaka afuun karim. Maka koto mana tu natak deng. Ini kan dipatak deng yang panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu kan. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Aja jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk dibaca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah telah basah tenggorokan merica ketiga roh nanti kau benar-benar minum kak itu makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan makanya bismillah kina peminum pura ki minum tapalin na jo wairino tak napaki milau tilawi ada tak cinai napaki mandre na sabab mana ko makalipo ngalaka rusak ni jo kuasamu napak ko mangilau ko ya
apa oleh tosi ko kesempatan mengilau ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini milodongin apa to minum apa ikan rusuh. Maka mereka ilodok ku jolo ikan rusuh nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena nggak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh mencari di taman subuh makan jalan dengan rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Engkau tuh pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi itu. Hadis Bukhari itu. Yang langsung tala patan rakang, nampak imak dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Berarti sampai sunnah 2 yolona subuh, monrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa monrina loro, apa yolona asara, monrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 monrina magharibi, 2 yolona isya, apa monrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak sampai sunnah kak, supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakai istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah. Kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik.
untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi itu permintaan. Situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareku ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung, mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang ke tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan nomor sidi kanang kahadesa na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nani gini kita umario marano regaw angkana matamaywi ulat ramalan wakada haramul jasadi ilaniran maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kega yasat tau mario situngan na ulan ramalan bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarekpam mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na talenga baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ulan Rajab ulan na pong Allah Ta'ala. Nah sebab ulan na pong Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulan Sya'ban, nah sebab ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi itu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDS sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh pakai gunanya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sebab ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tuh korang malangikan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak baraka sitongan dah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roy masam pajang. Makanya ion roy dapat korok, makanya ion roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara.
Jadi ya kopi orangnya itu natapuin pun Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naruyun rimandre ko ramalangi. Ya waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yang rimandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete dua. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi itu mandre subuh tanya andre nasi toman na pokok. Bukan saja makanannya, tapi watunna. Makanya disebut makan sahur, makanan ini di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara asana. Ya kupurai sama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naruyun rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memang nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso ya kota lupan nih andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandai tahu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, aku wakil-wakil nih. Tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Ia natu baca, narampe alim balandina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi-nigi baca cicang, ia kawan diri. Nama itu ya Tuhan dia, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sesuai sisang. Nama itu ya Tuhan, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosoi, nama dia kosoi ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya, ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja nak kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih kilo masih aja tak ada di toko pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti.
Ya makanya ketemu mereka Roma ipaganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makan jatuh kowe masem-masem cede, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi iremi rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae nanti tinung. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni komat tarawih tahu kebiasaan kata mawitiri memang ni komat tarawih, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak beka 2 tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani lakin lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tu tahu lo matarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wad dini ipite lebih remui sempajat tahajud di jama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakega ipite. Kode nagan nak batu witir lebih remui aja tak sempajat tahajud tapi ma witir iki daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu lipojiku nare kuma witiri. Makanya komelo ki aman ya tapura masam paja sunnah isa. Kecuali ko ramalangi pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu Situngan makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mengaribi aja tawitiri. Apa angka mau pa isa? Pura pi mas sampajang isa. Napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mat tahajud dia nama digagah. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makadana bita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nanti nak kena nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apanya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling merepa ijama telu mina cidi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan.
lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak Yoko makadaki adaan punya, tania sendiri. Itu salah panas, ya kok makadaki adaan sendiri tania. Ya kok adaan pada waktunya. Ina tu ampai ko to masang paja perlu na tania waktu na makadaki qadaan. Isa man itu masang paja mengeridi. Aja tak keadaan, akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kalau dari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senanap piji manu napi iko mato aku. Salah ini kare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaat. Iya ko 21 minal witri rakaat ini. Napa yang satu nanti rakaatan. Kan bisa toh. Dua jero napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu dua usolli salati sunat minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau makan lagi usolli salati sunatil witri rakaat ini. Namun tu malaikat pusato. Maka lagi wakatnya masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunati minal witri rakaat ini. Wakatnya masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Yang satu itu nanti sholli salatu sunnatul witir rakaatan. Maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunnah bagian witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kita Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Jadi kau makan lagi Allah wakate masa paja sunnah. Salah itu. Itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang melangitkan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur ya iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah dewasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minumin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pak kandrean. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalim. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar. Tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa. Tapi aku pulai buka. Dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nak dina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak reciki. 2. Makan saja. Andre moki, yang ini komeki masuk na, ala kiwe minum sedikit baru saja kita andre cedek, tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cakek, apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kata esera maraku ni 3 rok. Tapi aku macakek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalalong. Namun lah tuan ni dia tuh tambah dekat. Ya tuh nak ada gorota, wae na al-kausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mungkin juga cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan.
Iya. Jadi ko melo ni makada melo ni imsak, ko minta umok ki madre ko imsak kada melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya ko macakke itu, macakke mapalla macakke. Ya ko macakke dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum satu kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tupi di madari minum cicam hitongkan. Kalau kau minum, dia nak kira botol es sumpanan. Ini jadi ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah, nek tama dodo nyawa, dek tama dakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo madompe tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macakke etinu pacapurang. O macakke ko lala sumpangin apa yemma, macakke tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak make kata maraja kalau maraja badan gondrong nape tete 10 main ini merendah. Angkat tahu maka doko maka galak mah puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepat. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki, kau ramalangi aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin, tahu aja tak kena majaji, sadar aku natanya tahu tahu ya Al-Qur'an, ikomi. Imaga makanjai menurut idi, ya nado aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalam. Apa ya tuh Quran ni lapalam. Jadi maka maju sijila ada cakar rudu. Kita tahu kan kata baca cakar rudu mati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura ditemak korat tak cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nak kada mak korpe maknana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tahu target maka ada si dige sosial sudah nama digagah. Angkat tahu target maka ada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baiklah tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu Kokoki masih ge baran. Loki masuk pejalor. Mondro dia kau masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasunah jatuh sih. Auzubillah. Wah, ganggu itu Cukup kiranya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kau enggak boleh nonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Qur'an itu kan dijaga malaikat. Jadi kong kabola mak kepala yon kan kabola mak tu mak kepala hawanya panas mak jala ngasewe jala kipas tidak tu 5 pelamu ya itu kuncinya baca Al-Quran karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di matobak atau kilala kemaran itu biasanya di matobak kan kilala kemaran itu jadi masalah itu
paya jatuh jin na kanuku itu panas. Dia memang matin rumah tanda tu teh. Liu okon ratin rona matin rumah tanda dia masuk saliwak. Mapala pa pinadina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat, dia tu nak toba tapi nak toi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lu ngesoa tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang miko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakalu. Atau masih anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu panderita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ke Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu atau asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kemakadaki ini lah abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia mereka dupe mak Gondolo karena bayi. Tidak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kalau tomat pak jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kok AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do lima. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia min ako tu bati na matoba. Tersinggung memang ni na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya nak aja toko kamar ya. Nah sama itu jinnya kan engkau kiawan akan ukue. Ya kilat dah ikan ukue munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Dan sekarang nama kor si taru-taru pintu na pala na tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamar na. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya peletek lasa. Kan mako belum. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ya itu namanya tahu kutu mendari maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Ternyata bolana maja iya rolawan na jingin aki buara memang tama kan begitu. Yan itu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase
Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni tak aja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tapi pisawi jolo jama-jamangnya ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nase pitu mennek melona tama mangaribi. Tabaca ni ya. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92, qul subra bil falaq dan qul subra bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca itu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galeknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak, pedek ngelo ilabu mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu, buka jendela. Iya kotama ki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Nare kotama ko di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabas sama lolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kilo na pintu tuh kulo Allah sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan ada lampu don. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinnya macio ko ini dena cio tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah, Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya benar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kita betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada tuh mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena lagi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi pertama kita merata dari salam dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopo baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa komeloki masih podale te kutilalan baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kemudian masuk pajak. Padahal puraki masam pejang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu
Syekh Muhammad Saif Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan, ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa peja sunnah. Di kupuran Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tulen maka dari siatu ya uleh rutinkan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapar dengan rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijakna, nah dia amalkan di alam nasrah 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau tak kena alam nasrah. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nama al-usra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20 pula sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka dah ya dia ulai monre tu dah. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih dia. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasrah, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi aja bakal datang anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya, sebab padongan oleh tujuh anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betak pun. Pak maka dia melodong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunan. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Maco itu kakek buyut telah yase. Ya na ya kalau yase, yasanya baca doa wariala. Ya kalau yawa, yasanya baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak doa yase, pak doa wariala tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapas selamatkan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase capana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku, cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco, jalukku anakku lakiku, kapan lama udah kubah capak. Ini terlalu pendek doanya. Di doa itu mestinya jauh. Kemudian tertelima nih. Biasanya pacaran mana tetap siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata. Begini, sebelum kita akan tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang ni? Legal, apa? Dia tu, tak ada ya? Tak ada. Dua itu kau dekat ada apa mana ni? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu dasar si depan mana atau pada maka ada 10 terakhir turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal.
Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sak usiwan nih, tak 7 ya tuh. Ia kau terlalu pulai ramalan mat sumbani. Ya na turun mulai lah tuh kadang tetap kalau longang. Ini kau makan lagi mengalam ganjil, jamar kau malam ganap inano sabar nih. Nama kilo. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokoknya wani-wani. Maka dari itu lo matarai titipi. Kau tahu eleng kita na no na mo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sabu ya ano kanal sa balo ay pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkar ro. Itu aja bawa na kumana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya ya na wani tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nolongan satu yang kedua aki-buaki amalan sedekah ada sana baru pemakanan mapan reki mapabuka ki itu paling aman itu sitongan itu mapabuka makan jalan ada orang malangin nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa tapi tanya syariat na pahalanan iku siratu tau tak pabuka siratu apalah puasa talolongan pada ko siratu ki aso nama iya tapi aja tuh si pabuka mana lu aja na puasa apalan na ditanya syariat nah, jadi tak usahakan ina ya kurang malangi berbagi tapi kayak masih dekat makanan na pakai teh buka iya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kamu kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kau haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikiri agak makan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi untuk malam deh. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu nak deng. Ini kan dipetak dengan Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya roh tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum ya kau buka ki alaki werino bismillah baru minum baru berdoa aja jok tandre betul bu di sini kita keliru pokoknya di kesalahan tak banyak sebenarnya rupong Allah Ta'ala makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2 Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk dibaca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah telah basah tenggorokan merica ketiga roh nanti kau pernah minum kak itu makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan makanya bismillah kina peminum pura ki minum tapalin na jo wae dinutta napaki milau tilawi ada tacinai napaki mandre na sabab pada ko makade po ngalaka rusak ni jo puasamu napak ko mangilaw ko ya apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ku jolo ay nagan rusuk ni. Dia nak dong.
Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kemecaya di tamas subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Engkau tuh pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamat dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Yang jilan sutala patan rakang, napa kimat dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2-2 tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4, nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam, tetap 4 juga. Itu kuncinya. Pada sampai sunnah 2 yolona subuh mondrina subuh de gaga apa yolona loro pai mondrina loro apa yolona asara mondrina asara de gaga 2 yolona mangaribi 2 mondrina mangaribi 2 yolona isya apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak sampai sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya, itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus
didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanja nareko ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung, mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang ke tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan nani gini kita umario marano regaw angkana matamaywi ulat ramalan wakada haramul jasadi ilaniran maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kaya yasat tau mario situngan na ulan ramalang bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarekpang mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga baraka rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dati ulan ramalan ia naru isukurukan nasabak 30 memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na talenga baraka nasabaya 30 masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tuh ular Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi itu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDS sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nanti lagi ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipakai guna CDE masalawat. Nasabah ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi kayak mak baca salawat. Mantu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah ia kotomelo mak bicara keutamaan. Ia tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak baraka si tonganna. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu seperti ke malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roi mas sempajang. Makanya ion roi dapat korok, makanya ion roi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya koki korang itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roi mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan daki makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah,
Ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya tuh makan jalan ada yang mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tuh mandre subuh tete dua. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi itu mandre subuh tanya Andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi watunna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya kok meloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 Andre memang nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kamaso, ya kau talupan nih. Andre nampak kimas o talupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma. Kurma kalau ada kurma. Sama air putih 1 gelas. Ya naruh taniakan nih makan sahur. Jadi ya roh kurma matu taniakan nih sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandai tahu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih. Tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Ia natu baca, narampi oleh malambina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi-nigi baca cicang, ia kawan niwi. Nama itu ya Tuhan dia, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sesuai sisang. Nama itu ya Tuhan, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak Dongang dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na penuh pun Allah Ta'ala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca jijak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosoi, nama dia kosoi ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya, ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau mesija, kilo mesija aja tak ada di toko pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-mandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negena Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini beri bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma
Angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro, alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas Yaro nak makan jatuh kowe masam-masam cede, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae nanti itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni kumatarawi tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni kumatarawi, tapi aku moto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tu tahu lo matarawe dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Ia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih remui sempajat tahajud di jam daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak batu witir lebih remui aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasabah ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kuma witiri. Makanya komelo ki aman, ya tak pura masam paja sunnah isa. Kecuali ko ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya, tapi patutuk na mi sampajang perlu situ kan makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mengaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura pi mas sampajang isa, napa ki mawitiri kumeloki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mata tahajud dia nama dijaga. Tak paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanan bita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nanti nak kena nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak pulangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan, namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajaman, aja na talay telu. Apa ya tu witir ya ganjil, biasanya ganjil cipi telu, 5, 7 asera. Cuma di paling mereka ijama telu mina cip didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji, 21 jadi gitu. Kemudian di rakaat jadi gitu. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si di rakaat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak mereka tuh salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kok adaan pada waktunya.
Ina tu ampai ko to masang paja perlu natanya waktu na makadaki qadaan. Isa man itu masang paja mengaridi. Aja tak keadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senanan piji manu napi iko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia ko talui salasa rakaat. Ia ko 21 minal witri rakaataini. Napa yang satu nanti rakaatan. Kan bisa toh. Dua jero napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu dua usolli salati sunat minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya ko makadaki usolli salati sunatil witri rakaataini. Namo tu malaikat ipusato. Makadaki wakate masa paja sunat ganjil don rakaat. Bang ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaataini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti sholli salatu sunnatil witir. Nah, maka dari sama basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya harus hitungan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki, jangan dikasih lauk. Jintari pak kandrean. Malaki jauh nandre, napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu. Baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman dulu. Pandri nak pesamu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia nulis gagah. Nah itu semua. Bukan kenyang bu, Angka memang tutup. Dia itu nama sholat tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga. Dan aja nak balik timpu paganjil nih. Tapi nggak usah dihitung. Aja mau nak reciti 2. Makan saja. Andre moki. Yang komeki masuk. Nah ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek. Tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum. Usahakan ya rumah cakek. Apa ya tuh kuki sumpahnya wae. Baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak. Nampai kata esera malaku ni 3 roh. Tapi aku macak ke ya tu tamai pada tu waisa etama lalu. Namun lah tuan ni dia tu tak berdakah. Yana tu nak kena gorot. Tahu yana al kausar minu pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mungkin jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak. Komi tahu moki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya aku macak ke tu, macak ke mapal macak ke. Ya aku macak ke dia pada tu waisa etama dingin itu.
Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim, baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikima bismillah, napa sinum satu kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cicam tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol itu simpanan. Ini jadi, ini saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insya Allah, nek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamangnya. Baka maka dalam kartun akan namo madarus, namo lo madompe tawe, namo lo maga. Insya Allah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kaya iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si pulos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kedah maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak make kata maraja kalau maraja badana gondrong napi tete 10 mayan ini merendah. Angkat tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki, kau ramalangi, aja tak bilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persi, na tahu aja tak kena majaji, sadar aku tanya tahu kita ya lu kurang, iko mi. Imaga makanjai menuru idi, ya no aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana. Menuru persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju segera ada cakar rudu, kita tahu kan kata baca cakar rudu bati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nak kada makor pe maknana. Iya. Tapi memang kau malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kau ya. Angkat target imam kada si digesok sesok dia nama digagah. Angkat target imam kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baiklah tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok ki masih ge barang. Loki masuk pejaloro. Monro dia kok masih ge mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus, auzubillah, wah, ganggu itu weh. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh, dia nama dia masuk lagi koki kemarah, nggak apa-apa keluar suara, supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh, yonri mengaji, nonri malaikat. Karena hadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola. Maka kepala yon kan kabola maku tu maka kepala hawanya panas mak jalan ngasewe jalan kipas tidak tulis itu kuncinya baca Al-Quran karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di matok bak tahu kilala kemaran itu biasanya di matok bak kanuku kilala kemaran itu jadi masalah itu supaya jatuh jin nak kanuku itu panas dia memang tin rumah tangga tu teh liu okon ratin rona cematin rumah tangga dia masuk saliwak mapala pa pinadina itu jin kuku itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar ya.
Cuma mega to tomat dito na toba tapi na toi. Olate kan kuna na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang iko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakalu. Katu masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu penderita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua talu itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu anak to. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamas ibu-ibu maka dia mereka dupe mak gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kayak bujani. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat apa jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala sifat jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau AJW diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namo tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kijo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh kupak jalo kayawan apa rew malin do ni mai. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia minako tu berarti na matoba. Tersinggung memang ni na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya aja toko kamara ya. Nah sabaya tu jinge kan engkau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan makor si taru-taru pintu na pala na tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Jadi dia dengan nonri talak pujingnya. Mapa si taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya gagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kama komero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk. Iya itu namanya tahu kutu mendari maka menetek kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Ternyata bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Iya tu ampai na anjurkan na dita itu tuh tanga komelo irabu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesin. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tan nase. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak.
aja nih aja letuan nih. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nasoe. Tempat pisau hijau loh jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul surah bil falaq, qul surah bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nasoe itu menek melona kama mangaribi. Baca nih. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Qul surah bil falaq dan qul surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dadu tu padita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu dia nak kola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Galeknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak pedek melo ilabu mata nasi napi itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamel ala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kota mako di dalam nabolamu beresan lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhir-akhir jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan dece. Baca kula lahu katalu. Setiap masuk. Aja mo to ko yolo na pintu ta. Lo sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan ada lampu don. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinnya macio ko ini dena cio tama. Baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinnya ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Jadi itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sogi ayah iya benar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kita betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupoy mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga. Karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tebenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata. Supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena magi jelakai ku nama kalian nama delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi kota maki kamarata dari salami dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa ko meloki masih podale te ko tilalan na baca ni kulwalah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama ko puraki masang pajak. Padangna puraki masang pajang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beres salam pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali.
Napa baca kudu Allahu katalu. Pertama kang korang alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah merejing. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tuh tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tuh le maka dari siatu ya uleh rutinkan nih alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapar dengan rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bija-bijana, nah dia amalkan di alam nas 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau tak kena alam nas. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20 pula sedang si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Ya, atau maka ya dia boleh memberi tudak. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih ya. Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Ya, kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami enggak tahu anak kami ni lodong ngapura betak. Iya, sebab padongan itu ni kon anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan anakku puang, pendecengan anakku betak pun. Pak maka dia bilang ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunan. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yase. Ya kalau yase, yasakin baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasakin baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak dong alayase, pak dong awariala tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapas salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase kapana. Ayah kon no iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makoro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku, kapan lama udah kubah dan capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, tertelima nih. Biasanya pacaran mana teti siaga? Si jana macam, nana pejir si tengah apa jatah? Begini, sebelum kita akan tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kami aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal, apa? Dia tuh, nggak ada ya? Nggak ada. Dua itu kode gak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sak usiwan nih, tak na 7 ya tuh.
Ia ko talupulay ramalamat sumbani. Ia na turo mo lala tu kadang tatalolongan. Ini ko makaraki mangalam ganjil, dia ko malam ganap inano sabar ani. Nama kilo. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani-wani. Maka dari itu lo matarai titipi. Kau tahu eleng kita na no na mo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sapu ya ano ko na sa balo pa. Tali masa puna tapu na paminu teko tak si botol lo de gaga ke bakar ro. Itu aja mawan na ko mana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya ko malam ganjil 20 ya ko malam ganap 10 dia mereka itu program namanya sampai pamulai ci di ramalan latuannya laparan pasti nolongan satu yang kedua aki amalan sedekah aksana berupa makanan mapan reki mapabuka ki itu paling aman itu sitongan itu mapabuka makan jalan dak ko ramalangi nasaba siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa tapi tanya syariat na pahala na iko siratu tau tak pabuka siratu apalah puasa talolongan pada ko siratu ki aso na mapuasa tapi aja to sita kada we manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja na puasa ni apalan na ditanya syariat jadi tak usahakan ina ya ko ramalangi berbagi tapi kayak masih sedekah makanan na pakai teh buka kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agak makan baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia kok ramalan itu dibaca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa kumat tarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu nak deng. Ini kan dipetak dengan Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu kan. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu. Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ada 3 roh nanti kau pernah minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wairino ta napaki milau pilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Na sabab pada ko makali po ngalaka la rusak ni jo kuasamu napa ko mangilaw ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ko jolo nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu
Pemelo itama loro. Artinya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah, sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Ya jilan sutala patan rakang, nah pakai mak dari salam, enak patapaki milaudong, karena di situ dibuka pintu lagi. Setiap hari itu. Biasanya biasa tahu 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur, sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malu pakalinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolong ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah dito kagadi. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada di aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya, itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareku ipahangi kai
istilahnya memulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mengkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mengkalinga ceramah langsung, maka bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang ke tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesan na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umario marano regaw angkana matamaywi ulat ramalan. Wakada haramul jasadi ilaniran, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kaya yasat tau mario situngan na ulan ramalang, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarekwang mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak 30 memang hilaw. Jadi mapamula itu ko ulan raja to mangilaw do memang na. Talinga barakat nasabaya 30 masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya iya tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Iya bulan Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nah sebab ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasabay ini Sya'ban, sudah 27 Sya'ban, 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, iya tuh ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasabah ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh pakai guna CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi kayak mak baca salawat. Mantu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah, iya kotomelo mak bicara keutamaan, iya tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan, meloki misangi. Maka dah, kaya waktu-waktu mak barakah si tonganah. Iya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu, angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy mas sempajang, makanya yon roy dapat korok, makanya yon roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya koki korang itu natapuin Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya daki makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya itu makan jalan ada yang beriman dari subuh.
Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete dua. Dan andre subuh itu mandre tengah bandi nih. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tadinya andre nasi tongan na pokok. Bukan saja makanannya, tapi wattuna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tadinya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di wattu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara asana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 andre memang nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kamaso ya kota lupan nih andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kami makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kami sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe oleh malamdina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicang, ia kawan diwi, nama itu ya tuan dia, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca ikut sesuai sisang, nama itu ya tu sesuai, pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doang dapat turu pun Allah Taala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa pun Allah Taala dia nak ribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Taala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya, ia waktu makan jala dan dibaca. Nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja nak kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betongan barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau mesija, kilo mesija aja tak ada di toko pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipaganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro. Alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini.
Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede hangat-hangat kuku. Itaruh koro ke rumah, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae nanti nu. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian sitonganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni ko matarawi tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni ko matarawi, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tahu lo matarawe dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sampai tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wad dini ipite lebih ramai sampai tahajud dia dijama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sampajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak batu witir lebih ramai aja tak sampai tahajud, tapi mau witir daripada mas sampai tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasabaiya sampai witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojiku nare kuma witiri. Makanya komelo ki aman ya tapura masam paja sunnah isa. Kecuali ko ramalangi pura ki matarawe awitiri lalo ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silahkan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Paham ya? Tanya patutuk na sinin na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu Situ kan makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mangaribi aja tawitiri. Apa angka mau pa isa? Pura ki mas sampajang isa. Napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mata tahajud dia nama dijaga. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanan nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Jangan tu nak kena Nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apanya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma di paling mereka ijama telu mina cip didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jadi 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai ko to masang paja perlu natanya waktu na makadaki qadaan. Isa man itu masang paja mangaribi. Aja tak keadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau dari mako tu terlambat mondro leme-leme.
Nah senanapi je mana napi iko mato aku. Salah ini kare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaatin. Iya ko 21 minal witri rakaataini. Napa yang satu nanti rakaatan. Kan bisa toh. Dua jero napa sini. Ya don rakaat napa ki matahaya. Napa maka dek kimali si rakaat. Niatnya yaitu dua usolli salati sunat minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya ko makalaki usolli salati sunatil witri rakaataini. Namun tu malaikat pusato. Makalaki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaataini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti sholli salatu sunnatil witri rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kita Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Jadi kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya rositongan namakan sahur ya iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandreki jangan dikasih lauk. Jintari pakan rem. Malaki jauh nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi. Baru makan. Tidak usah dicium lagi. Makan. Baru baca la ilaha illallah. Baru telan. Baru ambil lagi. Baru ditahan napas. Baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu. Baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku mulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada, kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak recidi. 2. Makan saja. Andre moki, yang ni komeki masuk na, ala kiwe minum sedikit baru saja kita andre cedek, tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cakek, apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampai kata esera maraku ni 3 rok. Tapi aku macakek ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalalong. Namun lah tuan ni dia tuh tambah dekat. Ya tuh nak ada gorota wae na al-kausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni makna melo ni imsak, komita moki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalla macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Nafas bismillah, nafas minum,
Satu kali teguh, nampai baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nampai sikima bismillah, kemudian kita teguh baru baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu, dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tupi di madari minum cicam tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol lois sumpanan. Ini jadi ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu Bang, insyaallah nek tama dodo nyawa, dek tama dakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo mak dompet tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia ton torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari Bu. Ya kau kata maka dapat dakala dakka iya, pakai saja itu. Yan yang mo tu macake etino pacapurang o macake ko lala sumpangin apa yemma macake tama lo lalang itu namo si pulos so detino itu deto tamadakka itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah cuma kadang-kadang kan amun dirasa bakal maka mau gawe di bawah kecuali kalau puasa ya tidak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya biasa kan kata maka dia pak dakama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau lu maraja badan gondrong napa. Kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalani aja tak bilang temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tak baca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persi, nak tahu aja tak kena majaji. Sadar aku nak tanya tahu ya lu kurang. Ikomi. Imaga makanjay manuru idi. No, aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan yakin bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju sikira ada cakarudu. Kita tahu kan kata baca ta cakarudu bati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan nih. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nah kada mak korpe mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target maka ada si digeso seso deh nama digagah. Angkat tau target maka ada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik itu memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok ki masih ge baran. Loki masa pejaloro. Mondro dia kok masih ge mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Auzubillah. Wah, ganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh, dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Tidak apa-apa keluar suara, supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh, yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Di kongka bola, maka kepala yonroi kan kebola makutu maka kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasih, jalan kipas tidak tuh 5 pelamunya, itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di matobak atau kilala kemarak. Itu biasanya di matobak kanungku kilala kemarak. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin na kanungku itu panas. Dia memang tinro matanda tuh teh. Liu ukon ratinro na cematin matanda dia masuk saliwang. Apalah pa pinadina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega to tomat, dia tuh natoba tapi natoi. Melatih kan kuna na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba
Yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lu ngesoa, tomat-tomat. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru, paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang iko anak-anak tak mabicu ngopi, makanya aku soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakelu. Atau masih anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua talu itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu atau asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini lah abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan ini gondolo. Angka kamu ibu-ibu maka dia neka dupe mak gondolo karena bayi. Nggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat pak jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo ada tu lima macicing nak lima, napa lo kido lima. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yang pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kijo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan ajennya kijolo napa matau pak. Jadi boleh pak jalo kayawan apa reu malindo ni mai. Nah begitu. Supaya tidak kena pano. Kung kataw nak kena pano, dia minako tu berarti nama matau pak. Tersinggung memang dia nak kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau barang memotong kuku kan begitu. Tapi makanya aja toko kamar ya. Nah sama iya tuh jinge kan kau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin dah. Ya nanti munro ku boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Dan sekarang sama kor si taru-taru pintu na palana tama si lampu pintu bolana napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Jadi denan dengan nombri talak po jinnya. Mapa si taru-taru di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya palete lasa. Kama komero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ya itu namanya tahu kutu mendani maka menate kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana, tanya mai bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Iya tu ampai na anjurkan na dita itu tuh tanga komelo iramu matan nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tu komeni lamu matan se.
Tempat pisawi juga jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apa surah? Ya aku baca lah ni mata nasib itu menek melona kama mengaribi. Kita baca nih. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia nak kola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah nanti terlojokkan. Yopi di anak tak pedek melo ilaru mata nasenap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya memang tuh komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota ki bola tak dua beres salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kota ko di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabas sama lolongan DC. Baca kulallahu ketel. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo Allah sama lagi di. Masih lagi tuh beri bola tak ada agak sih baca beri bola bakalan dalam pedon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinge macio ko ini dena tama. Baca ni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojing yang kepilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Kita baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada tu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ya mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu dua umrah yang terima dari salat tuh. Pertama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun pilala pintu lupa ya mampir salat lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mampir salat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tebenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Akar magi jelakai ku nama kalian mau delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi pertama kita merata dari salam dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah apa komeloki masih podale te kutilalan baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuk khatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama puraki masam pajak. Padahal puraki masam pajang nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alaihi. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan, ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Negaga anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kode tu le maka dari siatu ya ule rutinkan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi orang rokin. Maka dah meki baca pura masa peja subuh, meki baca pura masa peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah rekon amalkan di alam nasr 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Ya. Aja mau takkan alam nasr. Iya. Surah Al Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Maghrib dibaca si 20, pulih sedawat si 20. Pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia oleh monre itu dah. Ya kau rewa kilo bolata, boleh masih ya? Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, latu ya kau mabela-bela bolata latu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya. Itu kuncinya, makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami kata tahu anak kami ni lodong apa nak betak. Iya. Sebab padongan lah tu kau anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan anakku, pendecengan anakku. Betak maka dia melodong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunan. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Maka mirah. Jadi aku pak dong layase, pak dong warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tapas salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase capana. Ayah kon no iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku, kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, tertelima nih. Biasanya pacaran mana tu tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata? Begini, sebelum kita akan tanya jawab sebetulnya. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanah memang ni? Legal, apa? Betul, oh, nggak ada ya? Nah, dua itu kau dekat ada pahaman ni. Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang toh? Misalnya maka data 10 sabu siwan ni, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupulai ramalan mat sumbani, ia na turun mulai lah tuh kadang tetap kalau rongang. Ini kau makan lagi mengalami ganjil, ia malah kau malam galap inano sabar ni. Nama kiro,
Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tatapki. Pokoknya wani-wani. Maka daripada itu lo matarai, titipi. Kau tahu eleng kita na namo dia natapu ya aja na palasay ulo na panitia natapu. Ya ano 5 sabu ya ano kanal sa balo. Pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bangkaro. Itu aja mawan na kumana cilegange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia nomor gaga itu program namanya sampai pamulai ci di ramalan letuannya laporan pasti nolongan satu yang kedua aki amalan sedekah ada pemakanan mapandreki mapabuka ki paling aman itu situ mana itu mapabuka makan jalan ada orang malangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilainya pahala puasa tapi tanya syariat anak pahala nami iku siratu tau tak pabuka siratu apalah puasa talolongan pada ko siratu ki aso nama puasa iya tapi aja tuh si tak ada we manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja nama puasa ini apalan nami tanya syariat nah jadi tak usahakan ina ya korang malangi berbagi tapi kayak masih dekat makanan nah pakai teh buka iya kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang kau hai ibu, jangan mengaji. Tapi zikir di jalanan. Zikiri aja makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi tiap pakai. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu afu anna. Apa lagi itu? Malampiran deh. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka kau tahu mana tu nak takding? Ini kan dipatakding yang panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, alaki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Aja jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk dibaca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau. Wabatallatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ke 3 nanti kau benar-benar minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin lai jo wairino tak napaki milau pilawi ada tak cinai. Napaki mandre. Nah sebab pada ko makali po ngalaka rusak ni jo kuasamu napak ko mangilau ko ya. Apa wale tosi ko kesempatan mangilau ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Maka mereka ilodok ku jolo. Ikan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita. Kenal tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur. Iya tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ada yang rimin lodong. Karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu. Pemelo itama loro. Alasannya. Kau tamai loro. Makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat.
Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh koma sampai sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamat beres salam. Itu hadis Nabi itu. Hadis Bukhari itu. Yang langsung tala patan rakang, nampak imam beres salam, enak patapaki milau dong, karena di situ dibuka pintu lagi. Setiap hari itu. Biasanya biasa tuh 2 ya lepas tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur, sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, monrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa monrina loro, apa yolona asara, monrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 monrina magharibi, 2 yolona isya, apa monrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakai istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira mau pengolong ibu, magi-magi nampak barakai Allah Taala. Kakak memang aku tanah, itu kagak di. Angkat. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunnah taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunnah taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunnah duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Nggak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunnah taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunnah taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunnah taubat. Jadi ada sholat sunnah taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pajatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu dia pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareku ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai
penting angka mangkalinga ki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung, mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa, buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang ke tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesa na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umadio maranno regaw angkana matamaywi ulan ramalan. Fakada haramul jasadi ila nirat, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kaya sa tau madio situngan na ulan ramalang, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong, sarekpang mengidapi. 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan ramalan iya naru isukurukan nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na talenga baraka nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar, iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat, iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tu ular Rajab, maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nasaba ulan na po Allah Ta'ala, maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, itu ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi, ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad. Sampai hari Ahad. Jadi, kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna ya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi gay mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sebab ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tu korang malangikan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah sitongan dah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roy mas sempajang. Makanya ion roy dapat korok, makanya ion roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi korang itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Iya na tuh makan jalan ada yon roy mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah bani nih.
Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya Andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi watunna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya gak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia nama digaga. Jam 2 jam 3 Andre memang nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre bawa nih Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kamaso ya kota lupan nih Andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak alani karoma kurma kalau ada kurma sama air ya naruh tania ke sahur. Jadi ya roh kurma matu tania ke sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya roh waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tapalah mir atau? Iya. Nah, pelaku kilo-kilo nih. Tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Ia natu baca, narampe oleh malamdina Nabi itu sebagai wasiat itu. Nigi-nigi baca cicam, ia kawan niwi. Namati itu wani, pun Allah Ta'ala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisam. Namati itu sesuai, pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata Pak doangan dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa pun Allah Ta'ala dia nak teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca jijak kawan ni Muhammad namati itu wani ya jaminannya. Ya kosai, nama hati kosai ya jaminanna. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ya gina suruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandresu aja natala nonton. Pak Mega sih lo menonton dia acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, ambil air wudhu. Kalau mesti betul-betul barakan angka jendek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih kilo masih aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro. Alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup.
nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak pawae nanti itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko puraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni kumat tarawih tahu kabiasaan kata mawitiri memang ni kumat tarawih, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani latin lain. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tu tahu lo tarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wad dini ipite lebih ramai sempajat tahajud di jama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka rakyat ipite. Kode nagan nak batu witir. Lebih ramai aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojikku nare kuma witiri. Makanya komeloki aman ya tak pura masam paja sunnah isa. Kecuali kau ramalangi pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo masam paja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Paham ya? Ternyata tutuk na sini na sampajangnya. Tapi patutuk na mi sampajang perlu Situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mangaribi aja tawitiri. Apa angka mau pa isah? Pura ki mas sampajang isah. Napa ki mawitiri kumelo ki. Tapi ya kumoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Tapi kau pura ki mawitri tapi mata tahajud dia nama dijaga. Nah paham ya? Jadi usahakan ni awitri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanan nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nanti nak kena nabi tak aja lalu nanti mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apanya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cip didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jadi 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pak kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kok adaan pada waktunya. Ya na tu ampai ko to masang paja perlu natanya waktu na makadaki qadaan. Isa man itu masang paja mangaribi. Aja tak kadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau madari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senanan piji manu napi iko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu
Di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaatin. Iya ko 21 minal witri rakaataini. Napa yang satu nanti rakaatan. Kan bisa toh. Dua jero napa sidi. Gale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki mali si rakaat. Niatnya yaitu dua usolli salati sunnatul minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya ko makalaki usolli salatu sunnatul witir rakaataini namo tu malaikat pusato. Makalaki wakate masar paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnatul minal witri rakaataini. Wakate masar paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti sholli salatu sunnatul witir rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum dia kalimat akadani wakate masuk paja sunnah bagian Nabi tiri 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar? Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masuk paja sunnah. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya rositongan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan, dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandre ki jangan dikasih lauk. Jintari pakan reang. Malaki jo nandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi. Baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil. Baca sholawat itu. Baru dicium. Baru ditelan. Baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu. Pandri ruhmu. Pandri watah kalim. Pak Angkat tuh tahu tidak lama. Dodonya mana. Ada juga orang kuat puasa. Tapi aku mulai buka. Dia mulai marigagah. Nah itu semua bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama sholat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu, tidak ada kalau di syariat itu. Nah itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak bali timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung, aja mau nak reciti 2. Makan saja. Andre moki. Yang ni komeki masukna ala ki we minum sedikit baru saja ki nande cedek tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum itu usahakan ya rumah cekek apa ya tuh kuki sumpahnya we baru-baru itu panas dingin panas dingin panas dingin. Ya aku mapalai dia mak nampe kate esera maraku ni 3 rok. Tapi aku macekek ya tuh tamai pada tuh we esa etama lalalong. Namun lah tuh wani dia tuh tak dekah. Ya na tuh nak ada gorota we na al-kausar minum pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre moki jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak, komita moki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake itu, macake mapalla macake. Ya kok macake dia pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi,
cara minum seperti itu, dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cicam hitongkan. Kalau tahu minum, dia nak kira botol lo sumpanan. Ini jadi, ini saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insya Allah, nek tama dodo nyawa, dek tama dakar. Namo maraji jamangnya. Baka maka namo kartu nakar, namo madarus, namo lo madompet, tawe namo lo maga. Insya Allah. Namo turu pusai dia tuh torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat dakala dakar iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake etinu pacapuran. O macake ko lalas umpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so detinunya itu dia tuh tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kena maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kadang kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Tanya galak. Pamakai kata maraja kalau maraja badan gondrong napi tete 10 mayan di maranda. Ang kata tahu maka doko maka gara mak puasa jadi tanya awatang aku puasa tapi tepat makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak dilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin tahu aja tak kena majaji sadar kuna tanya kita lihat Al-Qur'an ikomi. Imaga makanjai menurut idi ya no aja tak kena oh tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju sejarah ada cakarudu. Kita tahu kan kata baca tak cakarudu baki sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nak kada mak korbe mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target maka ada si digesok sesok dia nama digagah. Angkat tau target maka ada setiap satu waktu sholat satu juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi tapi aja tuh kita ganggu tahu Kok ki masih ge baran. Loki masa pejalor. Monro dia kok masih ge mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja tuh. Auzubillah wah ganggu tahu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena hadamnya Al-Qur'an itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola mak kepala yonroi kan kabola makutu mak kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasewe, jalan kipas tidak tuh 5 pelamu ya itu kuncinya. Baca Al-Qur'an. Karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di nawa di matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tanda tuh teh. Liu ukul ratin rona cematin rumah tanda dia masuk saliwak. Mapala pakai dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tuh tomat, dia tuh natoba tapi natoi. Melatih kan kuna naliu nalakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat.
Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang niko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan ena raba takalusi, Kalian bani pakalu. Katu masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua kali itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Iya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kanak tadi cu pura ya kikai, ya kako ya kikai tapat memang dulu na to. Asal dia gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan Kak Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak gondolo karena bayi. Enggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke bujani. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat-tomat apa jalo jolo. Napa ada tulimai, napa macicing, napa nak lima, napa dong. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya lasi lo ya tulimai macicingnya nak lima, napa lo kiri lima. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia akan naik aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Nama tu matau pak yang pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo napa matoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rew malin do imay. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia min ako tu bati na matoba. Tersinggung memang dia nak kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makanya aja toko kamera ya. Nah sama iya tuh jingnya kan kau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe monri jin nah. Ya nanti monro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan sama kor, si taru-taru. Pintu na pala na. Tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dega nombri talak po jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kama komero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ya itu namanya tahu kutu mendani maka menatek kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Tanya mai bolana maja iya rolan na jingin aki buara me matama kan begitu iya tu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase tapi usahakan dibuka sebelum masian jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari ya na pura sarak nama celak nama tan nase tutup ni jendela tak tutup ni pintu tak aja ni taja letuan ni kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk ya tuh komeni lamu matan naswe. Tempat pisawi juga jama-jamangnya ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wal wasyams wal lail, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas.
Apa surah? Ini matanda itu melo na tama mangaribi. Tamaca niya. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Kulong surah bil falaq dan kulong surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dado to padrita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, pede na kan nakola sama kalele. Itulah sasilele. Yang kedua, ibu dalilnya itu tadi dapat tuh. Tapi berkeliaran. Ayah nanti di anak tak PDP itu 5 selfie. Sama. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kotama ki bolata kak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Narek kotama ko di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau to ko na pintu to kulallahu Allah sama lagi ada. Masih lang tu bari bola tak agak sih baca bari bola bakalan dalam pedon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojine macio ko ini dena tama. Ibaca ni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojine ke pilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Kita baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Gede dua. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ya mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu dua umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun pilala pintu lupa ya mampir salat lagi. Ya kau tahu di kamar ada itu mampir salat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasim itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Akar magi jelakai ku nama kalian mau delek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Iya. Jadi kau tamak kita marata dari salam ni. Dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kau na pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa kau meloki masih podale te kutilalan na baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama puraki masam pajak. Padahal puraki masam pajak nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa ta baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alil. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan, ini selesai. Jadi itu kuncinya.
Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa punya sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Negaga anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kau anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tulen maka dari siatu ya ulai rutinkan ni alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi orang rock maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah dia amalkan di alam nasr 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Aja mau takkan alam nasr. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama surah Baizah Farakatafan Zakwa ila Rabbika Farkam. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sepanjang asar baca si 20. Mangari dibaca si 20, pulih sedawat si 20. Pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia ulai monre itu dah. Ya kau rewa kila bolata, boleh masih ya? Tak alami tasbih, tak baca. Alam nasara, latu ya kau mabela-bela bolata latu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Iya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Iya. Jadi dia bakal datang anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya. Sebab padongan oleh tujuh anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betapun. Pak maka dia bilang dong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Sama komil. Jadi aku pak donga layase, pak donga warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapas salamakan ngak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yasei kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makoro aja nama ponco. Jalukku, anakku, lakiku. Kapan lama udah kumana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian tertelima nih. Biasanya pacaran mana tu tati siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejir si tengah apa aja. Begini, sebelum kita akan tanya jawab atau ada yang mau bertanya? Kagak memang aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal apa? Dia tuh enggak ada ya? Nah, dua itu kode agak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan mana atau pada kita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sak musiman nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupulai ramalan mat sumbani, ia na turun mulai lah tuh kadang tetap kalau rongang. Ini kau makan lagi mengalam ganjil, dia malah kau malam galap inano sabar ani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok wajib nih. Maka dari itu lo materai titipi. Kau tahu
Eleng kita na no nga namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sabu ya ano kanal sa balo ay pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gaga ke bakar ro. Itu aja bawa na kumana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na weni tadlisari. 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya kau malam ganjil 20 ya kau malam ganap 10 dia mereka itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya laparan pasti nolongan satu yang kedua aki amalan sedekah ada sana berupa makanan mapandeki mapabuka itu paling aman itu situ mana itu mapabuka makan jalan dak ramalangi nasabah siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa tapi tanya syariat na pahala na iko si ratu tau tapabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ko si ratu ki aso na mapuasa tapi aja tau si taka dawai manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja na mapuasa apalan na ditanya syariat jadi tak usahakan ina ya korang malangi berbagi tapi kayak masih sedekah makanan na pakai teh buka kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah, kadang haid. Ya kok haid, ibu jangan mengaji, tapi zikir dijalankan. Zikiri aja makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia Quran lagi dia dibaca. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa lagi itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afuwu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu nak deng. Ini kan dipetak dengan Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum ya kau buka ki ala ki werino bismillah baru minum baru berdoa aja jok tandre betul bu di sini kita keliru pokoknya di kesalahan tak banyak sebenarnya rupong Allah Ta'ala makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2 Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah telah basah tenggorokan merica ke 3 roh nanti kau pernah minum kak itu makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan makanya bismillah kina peminum pura ki minum tapalin na jo wairino tak napa ki milau tilawi ada tercinai napa ki mandre na sabab pada ko makalipo ngalaka la rusak ni jo puasamu napa ko mangilaw ko ya apa waletosi ko kesempatan mangilaw ya betul itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa tuh minum apa ikan rusuk makanya mereka ilodok ku jolo ikan rusuk nih dia nak dong itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa pada di waktu sahur iya tuh kau mencari di tamas subuh makan jalan ada yang rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka yang kata tuh pemelo itama loro alasannya kau tamai loro makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kok sampai sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam.
Pasti sambungnya panak pamak dari selang. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Yang jilan sutala patan rekang, nampak kima dari selang, enak patapaki milau dong. Karena di situ dibuka pintu lagi. Setiap hari itu. Biasanya biasa tahu dua ya lepas tapi dua-dua. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur, sesudah azan duhur itu, kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur, ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, monrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa monrina loro, apa yolona asara, monrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 monrina magharibi, 2 yolona isya, apa monrina isya. Yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah, itu kagak di. Angka. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunnah taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada di aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya, itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar, itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya, karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Desa mau kata masa pejatasan desa 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya itu. Masih ada? Oh tidak ada, sudah aman. Ya itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasilengi ijamai makanya nareku ipahami kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung mak bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya
Nanti saya akan bagi dua. Kamu matuk memang ke tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesat na nabita makadaman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini kita umario marano regaw angkana matamaywi ulat ramalan. Fakada haramul jasadi ila nirat, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki kega yasat tau mario situngan na ulan ramalang, bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong sarekwang mengidapi 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga barakat rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya hilawi supaya idapi. Makanya ya kuidulek dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak talumpulan memang tilaw. Jadi mapamula itu oko ulan raja to mangilaw do memang na. Talinga barakat nasabaya talumpulan masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya iya tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Iya bulan Rajab ulan na po Allah Ta'ala. Nah sebab ulan na po Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Iya ko ulas Sya'ban, nah sebab ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27? 27 ya? Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi iya tuh ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh pakai gunanya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi gaya mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sebab ia kotomelo mak bicara keutamaan. Ia tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah si tongan dah. Ia ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu seperti ke malam. Maka daki ini biasa moto masam pajak tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya ion roy masam pajang. Makanya ion roy dapat korok, makanya ion roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya koki korang itu natapuin po Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan ada yon roy mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah ban ini. Iya. Makanya Nabi ta meminta. Jadi dia tuh mandre subuh tadinya andre si teman pokok. Bukan saja karenanya, tapi waktu makanya disebut makan sahur makan di mandre subuh.
Apa ya ko subuh kan tama ni waktu Masanya gaga makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya ko puris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naru yon rimandre makan jalada. Ya ko meloki makalangi dia nama gaga. Jam 2 jam 3 Andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre mawan nih Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso, ya kota lupan nih, Andre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak, alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kang makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kang sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak yaro waktu nama baraka yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih. Enggak apa-apa, dilagu-lagukan enggak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar. Iya natu baca narampe alim baladina Nabi itu sebagai wasiat itu nigi baca cicang iya kawan niwi namati ya tuan dia pun Allah Ta'ala jamin isa surga iya kona baca itu sesuai sisang namati ya tu sesuai pun Allah Ta'ala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh pak doang napaturu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na panopong Allah Ta'ala dia na teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pong Allah Ta'ala jamin itu baca ngini itu. Karena nigi baca cijak kawan ni Muhammad namati itu wannya iya jaminanna. Iya kosai namati itu kosai iya jaminanna. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya iya waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh lemat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur ambil air wudu. Kalau simptomannya barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih aja tak ada di toko pajak. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu kok imsak itu makan jasi sangi sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sama kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini menibawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji. Terendam ini. Pertama koro gelas Ya rona we makanya tuh kowe mesem-mesem cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh ke rumah, napa ditutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh.
Jadi ya tetapi irami rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di mata kole di mata rawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Enak wae natinu. Itu agak manis, tidak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian sitonganna amalan eko uraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni kumat tarawih tahu kebiasaan kata mawitiri memang ni kumat tarawih, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak beka dua tema witir isi bani. Tidak boleh dua kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani lakin lain. Tidak boleh dua kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa. Pak angkat tu tahu lo matarawe dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wading ipite lebih ramai sempajat tahajud dia dijama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kini ipak kajongnya tu dua sempajang. Maka kaya ipite. Kau dia nak nak batu witir. Lebih ramai aja tak sempajat tahajud, tapi mau witir ki daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu lipojiku nare koma witiri. Makanya komelo ki aman, ya tak pura mas sampaja sunnah isya. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya mikomoto ki matu tamelo mas sampaja tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Paham ya? Tanya patutu na sinin na sampajangnya, tapi patutu na mi sampajang perlu sitongan na makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki mas sampajang mangaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura ki mas sampajang isa na paki mawitiri ko meloki. Tapi ya kau moto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri karena tidak boleh dua kali berwitir dalam satu malam. Tapi kau pura mawitiri ma tahajud dia nama bahannya. Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu ko mawitiri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makanya nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Dia nak kena nabita aja lalu nade mau witir, nak pudangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama ya subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apanya tu witir ya ganjil. Biasanya ganjil cipi telu 5 pitu asera. Cuma ini paling mereka ijama telu mina cip didi. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian iya, 1 rakaat. Yang rakaat si rakaat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai adaan. Pakai kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pakai itu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ina tu ampai ko to masampaja perlu natanya waktu na makadaki qadaan. Isa man ito masampaja mangaribi. Aja tak keadaan akadaki qadaan. Jadi siapa angkat kau madari makoto terlambat mondor leme-leme. Nah senanan pigi manu napi iko mato aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia ko talui salasa rakaat. Ia ko 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan bisa toh?
Dua jero napa sidi. Yale don raka napa ki matahaya. Napa makade ki male si raka. Niatnya yaitu dua usolli salati sunat minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya ko makadaki usolli salati sunatil witri rakaataini namo tu malaika ipu satu. Makadaki wakate masa paja sunat ganjil don raka. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Soli salatu sunati minal witri rakaataini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti soli salatu sunatil witri rakaatan. Nah, maka dari bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar? Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya harus hitungan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki, jangan dikasih lauk. Jintari pak kandrean. Malaki jauh nandre, napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu. Baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesamu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang Bu, Angka memang tutup. Dia tuh nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil nih. Tapi nggak usah dihitung, aja mau nak reciti 2. Makan saja. Andre moki, ya miko meki masukna, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek, tak bagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cekek apa ya tuh kuki sumpahnya wae, baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nape kata esera maraku ni 3 roh. Tapi aku macak ke ya tu tamai pada tu waisa etama lalalong. Namun lah tuan ni dia tu tak berdakah. Yana tu nak ada gorota waina al kausar minu pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mungkin jo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daun melo ni imsak. Komita umoki mandre ko imsak karena melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya aku macak ke tu, macak ke mapalla macak ke. Ya aku macak ke dia pada tu waisa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim. Baru ditelan, baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Napa sih kima bismillah, napa sih minum, 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirrabbilalamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu, dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minu cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol lo simpanan.
Ini jadi itu saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Bang. Insyaallah nek tama dodo nyawa, dek tama dakka. Namo maraji jamangnya. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo mak dompet tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia tuh torakan. Punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat dakala dakka iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapurang. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinungnya itu dia tetap dakka. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab kan maka mau gawe di bawah. Kecuali kalau puasa ya tak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kadang kata maka dia pak dakka mak tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepat pakainya. Tanya galak. Pak makai kata maraja kalau maraja badan gondrong nape tate 10 mayan ini maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatang aku puasa tapi tepat makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalan ini aja tak dilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Capakan jaki menurut persita. Tanya tahu persi, na tahu aja tak kena majaji. Sadar aku na tanya tahu ya lu kurang. Ikomi. Imaga makanjay menurut idi. No aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapakan jaki nanti bacana. Menurut persita. Aja na atau ati lapalang. Apa ya tuh Quran ni lapalang. Jadi maka maju sih ada cakarudu. Kita tahu kan kata baca cakarudu bati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi kapa temai. Makanya kau korangan kau betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tu betuangan nah kada mak korope mak nana. Iya. Tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target imak kada si digesok seso deh nama digagah. Angkat tau target imak kada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baik tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok masih ge baran. Loki masuk pejaloro. Mondro dia kau masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Auzubillah. Wah, diganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama diraga masuk lagi koki kemarah. Tidak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kau nggak boleh yonri mengaji, nonri malaikat. Karena hadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kau nggak boleh mak kepala yonri kan kebola mak tu mak kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasih, jalan kipas tidak tu 5 pelamu ya itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan termasuk di nawadi matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jatuh jin na kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tangga tu teh. Liu okon ratin rona cematin rumah tangga dia masuk saliwak. Mapala pa pinadina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tu tomat dia tu na toba tapi na toi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lu ngesot tomat toba. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang miko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukup. Kung kana arwan ena raba takalusi, ena raba takalusi. Kaliya bani pakalu.
Atau masih naik. Ada anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimancing tahu pandrita fikih, Pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua talu itu pesantren ngoko Jawa. Santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru ya, sekitar 10 bulan lebih. Ya, hampir 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu atau asalnya gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kumakadaki ila abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan Deni Gondolo. Angka kamas ibu-ibu maka dia neka dupe mak gondolo karena bayi. Nggak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat toba apa jalo jolo. Napa ada tu limai, napa macicing, napa nak limai, napa do limai. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala sifat jalo tu limai macicingnya nak limai, napa lo kido limai. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namo tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kaya wana pareo malindo ni mai. Nah begitu supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano dia minako tu bati na matoba. Tersinggung memang dia na kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya bu. Ada beberapa itu. Kalau bayar memotong kuku kan begitu. Tapi makanya aja toko kamera ya. Nah sama iya tuh jingnya kan kau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin nah. Ya nanti munro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Dan sekarang nama kor si taru-taru pintu na pala na tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Jadi dia dengan nombri talak jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya gagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kama komerong. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ia tuh namanya tahu kutu mendari maka menate kalau boleh dia benar karena salah lasa. Maka dari maja bolana, tanya bolana maja. Iya rolan na jingin aki buara memang tama. Kan begitu. Iya tu ampai na anjurkan na dita itu tu tanga komelo ilamu matang nase. Tapi usahakan dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tan nase. Tak tutup ni jendela tak. Tutup ni pintu tak. Aja ni taja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu bu. Termasuk itu komeni labu matan naswe. Tempat pisawi juga jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, Qul subra bil falaq, Qul subra bin nas. Apa surah? Ya aku baca ni matan naswe itu menek melona kamu mengaribi. Tamaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92, Qul subra bil falaq dan Qul subra bin nas. Apa surah ibaca?
Maka dah tu pandita ya kamu baca tu mau ngamalkan itu, dia nak nakola sama kalian. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayah tu terlojokkan. Yopi di anak tak pedek melo ilaru mata nasenap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kota mako di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kota tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na boleh. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kulallahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo lo sama lagi masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola bakalan dalam pedon. Jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinge macio ko ini dena cio tama. Baca ni assalamualaikum warahmatullahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojinge ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Kita baca ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Assalamualaikum. Ada itu mas. Jadi ini penting ya. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sugi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribolata. Ya tuh keboleh itu dua umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada tuh mak bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita melata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Akar magi jelakai ku nama kalian yang modelek nah. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Jadi kota maki kamar tak ada salam dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopoy baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa komeloki masih podale te kutilalan baca ni kulallah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamalkan di Quran. Setiap masuki khatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama puraki masam pajak. Padahal puraki masam pajak nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodom. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa ta baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alih. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan kena selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa punya sunnah. Di kuburan Imam dari Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia agak anak tatu mulai mana susah merejing.
Ya apalagi kung kanata masih sekolah, kanata berusaha bekerja, ya mau tuh tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tuh maka dari siatu ya uleh rutinkan nih alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari aja nak kurang. Pokoknya dia beli sapa lagi orang rokin. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mencegi anak guru bijak-bijaknya, nah rekon amalkan di alam nasr 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau takkan alam nasr. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Dan nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kalau sampai jangan salah baca si 20. Maghrib dibaca si 20, pulih sedawat si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau maka daya dia uleh monre itu dah. Ya kau rewa kila bolata, boleh masih dia. Tak alami tasbih, tak baca. Alam nasara, latu ya kau mabela-bela bolata latu. Kalau itu si ratu meter, mereka baca itu. Ya. Itu kuncinya, makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami dah tahu anak kami ni lodong, apa nak betak? Iya, sebab padongan oleh tu kau anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan dengan anakku puang, pendecengan dengan anakku, betapun. Pak maka dia bilang dong ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yasei. Ya kalau yasei, yasei baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasei baca doa selamat. Itu kunci. Ya makomir. Jadi aku pak dong layase, pak dong warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambo tan nenek tay. Tapas salamakan ngak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya tu yase kapana. Ayah kon no iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco. Janukku, anakku, lakiku, kapan lama udah kubah dan capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian, tertelima nih. Biasanya pacaran mana tetap siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata? Begini, sebelum kita tanya jawab sebelum. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal, apa? Dia tuh, nggak ada ya? Nggak ada. Dua itu kode gak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan dapat mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sabu siwan nih, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani. Ia na turun mo Lailatul Qadar. Tetap kalau orang ini ko makaraki mengalami ganjil dia malah ko malam ganap inano sama rani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokok nawani-wani maka dari itu lo matarari titipi kau tahu eleng kita na no namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu ya ano 5 sabu ya ano ko na sa balo pa tali masabu na tapu na paminute ko ta si boto lo de gaga ke bangkar itu aja mawan na ko mana cilengan atau ambil sedekah subuh di rumah toh
sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya ko malam ganjil 20 ya ko malam ganap 10 dia mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan latuannya laporan pasti nolongan satu yang kedua akibuaki amalan sedekah berupa makanan mapandreki mapabuka kita itu paling aman itu situ mana itu mapabuka makan jalan ada ko ramalangi nasaba siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa tapi tanya syariat na pahala na ku si ratu tau tapabuka si ratu apalah puasa talolongan pada ku si ratu ki aso na mapuasa tapi aja to si tak ada manyaman itu pale pabuka bana tau 30 aja na puasa apalan na ditanya syariat jadi tak usahakan ina ya ko ramalangi berbagi tapi kayak masih sedekah makanan na pakai teh buka kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agak makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus ramalan. Dia kok ramalan itu dipakai. Allahumma tuhibbul afu anna. Siapa lagi itu? Melampir aja. Karena banyak Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh panlawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuun karim. Maka kau tahu mana tu nak takding? Ini kan dipetakding yang panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya lo tapi kita baca Allahumma innaka afuun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudon makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum, ya kau buka ki, ala ki werino, Bismillah baru minum, baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu? Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupung Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ke 3 roh nanti kena pulang minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin lai jo wae dinutta, napa ki milau pilawi ada ta cinai. Napa ki mandre. Nah sebab pada ko makade pangalaka la rusak ni jo puasamu napa ko mangilau ko ya. Apa waletosi ko kesempatan mangilau ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ku jolo na gan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ayon rimin lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu, pemelo itama loro. Alasannya, kau tamai loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah asar duhur, sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari. Ya jilan sutala patan rakaat, nah pakai mak dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu
Biasanya biasa tahu dua ya lepas tapi dua-dua tidak masalah. Tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur, sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Pak itu sampai sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh de gaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara de gaga. 2 yolona magharibi, 2 mondrina magharibi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak supaya sunnah supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ya nama pengolongan ibu magi-magi nampak barakai kong Allah Ta'ala. Kami maku tanah itu kagak di. Angka. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunat taubat itu ada 2. Ada sholat sunat taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunat taubat karena ada waktunya. Sholat sunat taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunat awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat. Nah sama ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih disempaja bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigawin sama metai. Dia semua kata masa pajatasan dia 10 terakhir pi. Iya, itu 10 terakhir. Jadi tidak masalah, kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabid. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kemudian pahaman yang disisakan paham. Berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareko ipahang ni kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Nah, ia tahu naro ampai penting angka mangkalingaki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung aku bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi 2. Yang kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10. Setelah pembahasan. Nomor CD
kanang kahadasan na nabita maka da manfaat nanigi-nigi tau mariyo marano regaw angkana matamaywi ulan ramalan maka da haramul jasadi ilaniran maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka maki kegayasat tau mariyo situngan na ulan ramalan bulan yang selalu kita doakan dena paja tumilaw dong sarekwang mengidapi 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw Allahumma barik li fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan pun talinga barakat rilalan na ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan jadi makanya hilawi supaya idapi makanya ya kuidulek dapi ulan ramalan iya naru isukurukan nasabak talumpulan memang tu hilau jadi mapamula itu ko ulan raja to mangilau do memang na talengak barakat nasabaya talumpulan masing-masing angka amalan na iya ko amalan bulan Rajab istighfar iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran makanya iya tuh bulan Rajab maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah iya ulan Rajab ulan na pong Allah Ta'ala nah sabak ulan na pong Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar iya ko ulan Sya'ban nah sabak ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27 27 ya iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Jadi, itu ulas Sya'ban, amalanna sholawat, nasabak ulanna nabita. Makanya kita manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi, ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad. Sampai hari Ahad. Jadi, kemungkinan puasa hari Senin. Atau hari Selasa, nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah sidang isbat. Jadi ia naruh pakai guna CDE masalawat. Nasabah ini bulan salawat, ulan na nabita. Tapi gay mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nasabah ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisan meloki misangi. Maka dah kega waktu-waktu mak barakah sitongan dah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahasnya 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu sepertiga malam. Maka daki ini biasa moto mas sampai tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah 4. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yonroi mas sempajang. Makanya yonroi dapat korok, makanya yonroi masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu sholat tahajud. Imun rinna ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi ya kopi korangnya itu natapuin pun Allah Ta'ala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yonroi mandre korang malangi. Ya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya biasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya tuh makan jalan ada yonroi mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tong mandre subuh tete 2. Dan mandre subuh itu mandre tengah ban ini. Iya. Makanya Nabi meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre nasi toman pokok. Bukan saja makanannya, tapi watunna. Makanya disebut makan sahur, makanannya di mandre subuh. Padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kan taman di waktu Masanya kira makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kupuris lama isahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka batu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya komeloki makalangi dia namari gaga.
Jam 2, jam 3 Andre memen nih. Tapi jangan niatkan sahur. Andre bawa nih Andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso, ya kota lupan nih. Tandre napa kimas kota lupan nih. Melo pimatu imsak. Alani karoma. Kurma kalau ada kurma. Sama air putih 1 gelas. Ya naruh tania kang makan sahur. Jadi ya roh kurma matu tania kang sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur, mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandre itu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar aku tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa namanya itu? Iya. Nah, pelaku wakil-wakil nih, tidak apa-apa, dilagu-lagukan tidak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca, narampe alim baladina Nabi itu sebagai wasiat itu, nigi baca cicang, ia kawan diri, nama itu itu wandi, pun Allah Taala jamin isa surga. Ia kena baca itu sesuai sisang, nama itu itu sesuai, pun Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi makanya dia kata tuh Pak doangan dapat turu pun Allah Ta'ala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi napa no pun Allah Ta'ala dia nak teribelisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ini itu. Karena nigi baca cicak kawan ni Muhammad nama dia tuan dia ya jaminannya. Ya kosai, nama dia kosai ya jaminannya. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wadil azhari hum yastaghfirun dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh lewat toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton dia lo acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur, kalau mesti Tuhan barakan angka jenek dan kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kalau masih aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu imsak itu makan jasi seni sahur. Cuma dia minta cocok komeki mandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma yang kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negara Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemu mereka Roma ipa ganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi. 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo kilo matindro. Alaki air 1 gelas, napa malaki karoma 3 biji, terendam ini. Pertama koro gelas ya rona wae makanya tuh kowe mesem-mesem cede, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi irem nih rendamannya itu nanti sebelum kita tidur pura di mata kole di mata rawe karena ini jadi tak lagi wae ya naruh dipakai sahur makan jalada tuh kurmanya lembut karena sudah direndam enak wae nanti itu agak manis tidak usah dicampur
Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan eko puraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitiri memang ni komat tarawih tahu kebiasaan kata mawitiri memang ni komat tarawih, tapi ya komoto ki masam pajang tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak kedua tema witir isi bani. Tidak boleh dua kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani latin lain. Tidak boleh dua kali berwitir dalam satu malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tu tahu lo tarawih dia nak witiri. Purai matu dia tu nak sampai tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wad dini ipite lebih ramai sampai tahajud dia jama daripada witiri. Seandainya memiliki. Ya kena ipak kajongnya tu dua sampajang. Maka rakyat ipite. Kau dia nak waktu witiri. Lebih ramai aja tak sampai tahajud, tapi mau witiri ki daripada mas sampai tahajud kita tak witiri. Coba. Magai nasabah ia sampai witiri itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojitku nare kau mawitiri. Makanya kau meloki aman, ya tak pura mas sampai sunnah isya. Kecuali kau ramalangi, pura ki matarawe awitiri lalu ki. Ya miko moto ki matu tamelo mas sampai tahajud silakan. Dia nama digana. Karena itu witir bukan penutup salat. Makanya ternyata tutuk na sini na sampajangnya, tapi patutuk na mi sampajang perlu situ mana makanya diminta diakhirkan. Makanya kau pura ki mas sampajang mengaribi aja tawitiri apa angka mau pa isa. Pura ki mas sampajang isa, na paki mawitiri ko meloki. Tapi ya kau moto ki mas sampajang tahajud aja na tawitiri, karena tidak boleh dua kali berwitir dalam satu malam. Tapi kau pura ki mawitiri tapi mat tahajud dia nama digagah. Tak paham ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihannya tu tahu kau mawitiri, dia tu nak tulu-tulu maja. Dia tak ganggu tindrona. Jadi kau caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dia nak tulu-tulu maja karena memang makadana bita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya nanti nak kena bita aja lalu nanti mau witir, nak perangi. Jangan tidak berwitir walau rakaatan, namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masih emelo tama yang subuh. Sirakan na tajama. Aja na tali telu. Apa ya tu witir ya ganjil, biasanya ganjil cidi telu 5 pitu asera. Cuma di paling mereka ijama telu mina cidi di. Iya. Paling sering kita kerjakan 3 atau 1. Langsung telu jaji 21 jadi to. Kemudian si dirakat jadi to. Iya, 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakat maka bani usolli salatu sunnatul witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakai yang adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tanya sendiri. Pak mereka tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri tanya. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau tu masang pajak perlu na tanya waktu. Na makadaki kadaan. Isaman itu masang pajak mengeribi. Aja tak keadaan. Akadaki kadaan. Jadi siapa angkat kau madari mako tu terlambat mondor leme-leme. Nah senang pergi mana nampi iko mata aku. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Ia ko talui salasa rakaat. Ia ko 21 minal witri rakaat ini. Napa yang 1 nanti rakaatan. Kan biasa bisa toh 2 jero napa sidi. Yale don rakaat napa ki matahaya. Napa makade ki male si rakaat. Niatnya yaitu 2 usolli salati sunnatul minal witri rakaat ini. Aja tak ada witir. Apa ya kau makadaki usolli salati sunnatul witri rakaat ini. Namun tu malaikat ipu satu.
Maka laki wakate masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Soli salatu sunnati minal witri rakaat ini. Wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang satu itu nanti soli salatu sunnati witir rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja nak kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masa paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar? Itu tidak masalah. Ini kau makan lagi Allah wakate masa paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Orang Melangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ambil 20 dan yang 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur ya harus hitungan namakan sahur. Ya kok iya Pak. Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia tambah liwasa, dia tambah dekat, dia tambah dodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandrek. Tapi aku mandreki, jangan dikasih lauk. Jintari pakan reang. Malaki jauh nandre, napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat. Baru ditelan itu baunya yang dicium tadi, baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi, baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan, baru baca la ilaha illallah, baru telan. Baru ambil lagi, baru ditahan napas, baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu. Kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu. Baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ini tuh nak ada teman-teman tadi loh. Pandri nak pesakmu, pandri ruhmu, pandri watah kalim. Pak Angka tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pulai buka dia mulai marigagah. Nah, itu semua. Bukan kenyang Bu, Angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana Pak Pinadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Ya kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya potong mandre makoro. Kemudian yang ketiga, dan aja nak balik timpu paganjil. Tapi nggak usah dihitung, aja mau nak recidi. 2. Makan saja. Andre moki, yang ni komeki masukna, ala kiwe minum sedikit baru saja ki nandre cedek tabagi telur. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum, itu usahakan ya rumah cakek apa ya tuh kuki sumpahnya wae. Baru-baru itu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ya aku mapalai dia mak, nampe kata esera malaku ni 3 roh. Tapi aku macak ke ya tu tamai pada tu waisa etama lalalong. Namun lah tuan ni dia tu tamadakah. Yana tu nak kena gorotang waina al kausar minu pacapur. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mo kiyo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni maka daw melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak kana melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya kok macake tu, macake mapalla macake. Ya kok macake dia pada tu waisa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim. Baru ditelan, baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum, 1 kali teguh, napa baca alhamdulillahirrabbilalamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguh, baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu, dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minu cicam ni tongkat. Kalau kau minum, dia nak kira botol loy simpanan. Jadi ini saya siapkan. Makanya kuncinya kalau puas ditambah nyawa, ditambah dekat. Namo maragi jamangnya. Baka maka namo kartu nak namo madarus namo lo mak dompet tawe namo lo maga. Insyaallah.
Namun turu pusai dia tuh terapkan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kau kata maka dapat kala ada kayak iya, pakai saja itu. Ya yang mau tu macake tinu pacapuran. Kau macake kau lalas umpangin apa yemma, macake tama lo lalang dia tu. Namo si pulos so dia tinunya tu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang kan amun dia sebab maka mau ego ini dibawa. Kecuali kalau puasa ya tidak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kan kata maka dia pak dekama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai pakainya. Dan dia galak. Pak make kata maraja kalau maraja badana gondrong napi tati 10 may ini maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak mak puasa. Jadi tanya awatan aku puasa tapi tepat makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki kau ramalangi aja tak bilang temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Kapakan jaki menurut persita. Tanya tahu persi, tahu aja tak kena majaji, sadar aku tanya tahu kita ya lu kurang, ikomi. Imaga makanjai menurut ini, ya no, aja tak kena. Oh, tambah memang. Iya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kapakan jaki nanti bacana menurut persita. Aja na atau ati lapalang, apa ya tuh Qur'an ni lapalang. Jadi maka maju sih ada cakar rudu, kita tahu kan kata baca cakar rudu bati sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kau pura di temak kau rata cicang, mesti tertingkatkan nih. Aja tak ada misi apa temai. Makanya kau korangan kayak betuangan nah. Salah ini baca wadi baca tuh betuangan nah kada makorote maknana. Iya. Tapi memang kalau malangi atau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat target maka ada si digesok sesok dia nama digagah. Angkat target maka ada setiap satu waktu sholat 1 juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baiklah tuh memang jangan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja terus kita ganggu tahu ya. Kok masih ge barang. Loki masa pejaloro. Monro dia kok masih mengaji-ngaji. Nang kata masa pejasuna aja terus. Auzubillah. Wah, ganggu tahu ya. Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia nama dia masuk lagi koki kamar enggak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena hadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kongka bola mak kepala yonroi kan kabola makutu mak kepala. Hawanya panas. Mak jalan ngasewe, jalan kipas tidak tuh 5 pelamu ya itu kuncinya. Baca Al-Quran. Karena memang ada beberapa larangan Bu, termasuk di matobak atau kilala kemaran. Itu biasanya di matobak kanuku kilala kemaran. Oh itu jadi masalah itu. Supaya jin nak kanuku itu panas. Dia memang tin rumah tangga tu liu ukur rotin rumah tangga dia masuk saliwang. Apalah apa tidak dina itu jin kuku. Itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar. Ya. Cuma mega tomat dia tu nak tobat tapi nak toi. Melatih kanuku na liu na lakan. Iya. Sebenarnya itu tomat tobat yang paling bagus itu hari Senin, hari Kamis sore, sama hari Jumat. Kita lungas soal tomat tobat. Hari Senin, Kamis sore, hari Jumat. Iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Iya, Rabu atau Jumat. Cuma yang iko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kung kana arwan yana raba takalusi, yana raba takalusi. Kalian bani pakalu. Atau masih anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu,
maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha, ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, kedua talu itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar, pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu, baru sekitar 10 bulan lebih. Iya, jadi 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kung kana tadi cu pura ya kikai, ya kan ya kikai tapat memang dulu atau asalnya gini ya kikai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takallus ya, hari Rabu takallus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikur. Ini kau makan laki, ini abad nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kan ini gondolo. Angkat kamu si ibu-ibu maka dia nekat dupe mak gondolo karena bayi. Tidak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kita. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kau tomat toba pajalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing, napa nak lima, napa do lima. Sebelah kanan. Napa lete lo kiri, ya ala si pak jalo tu lima macicingnya nak lima, napa lo kiri do lima. Napa ya kau ajw diambil dari kanan ke kiri. Supaya dia nak penyakit kulit. Itu termasuk pano. Tapi biasa mabeti-beti. Dia nak nanti aku tuh kumakir berarti nama toma. Kemudian yang kedua itu tidak akan pakir. Dia nak kasih asi. Iya. Namun tu matau pak yo pilih keke dapi. Keke dapi keke nak ya kok kejo anak lima nanda. Itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan. Tapi ajennya kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan. Ajennya kijolo napa matau pak. Itu paling utama. Disunahkan aja neki jolo na pematoba jadi boleh ko pak jalo kayawan apa rewo malin do imay begitu supaya tidak kena pano kung kataw na kena pano dia min ako tu bati na matoba tersinggung memang ni na kena pano iya jadi itu kuncinya bu ada beberapa itu kalau bayang memotong kuku kan begitu, tapi makan aja toko kamar ya. Nah sama itu jinnya kan engkau kiawan akan ukwe. Ya kilat gak ikan ukwe munri jin nah. Ya nanti munro ko boleh nama pala tay nonri bolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan ngamakor si taru-taru. Pintu na pala na. Tama si lampu pintu bolana. Napa si lampu pintu kamar na. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Ya jidenan dengan nombri talak po jinnya. Mapasi taruh-taruh di tama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya peletek lasa. Kan makomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk. Iya itu namanya tahu kutu mendali maka menetek kalau boleh dia benar karena salah ilasa. Maka dari maja bolana. Ternyata bola nama aja, iya rolan na jingin aki buara memang tama, kan begitu. Iya tu ampai na anjurkan na dita itu tuh tanga komelo ilamu matang nase, tapi usahakan ini dibuka sebelum mesian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tan nase, tak tutup ni jendela tak, tutup tu ni pintu tak. Aja ni tak jalan tu benih. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tuh komeni labu matan nase. Tempat pisawi juga jama-jamangnya. Ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams, wal lail, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Apa surah? Ya ko baca ni matan nase pitu mennek melona tama mangaribi. Tabaca nier. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92. Kulon surah bil falaq dan kulon surah bin nas. Apa surah ibaca? Maka dari itu pada ya kamu baca itu mau ngamalkan itu, dia akan nakola sama kalian. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi dapat tuh. Tapi jangan berkeliaran. Ayat itu terlojokkan.
Yopi di anak ka, pede melo ilago mata na senap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya nih matu komasian nih sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kota maki bola tak dua dari salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Dari kota mako di dalam nabolamu beresan lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akhirnya jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca koto tama bola. Itu salam. Ya ko ciaki ko kasih sisa na bola. Ya ko kata monro ko bola tak tu mabasa malolongan DC. Baca kul Allahu katalu. Setiap masuk aja mau tuh kulo na pintu tuh kulo Allah sama lagi ada masih lagi tuh beri bola kan agak sih baca beri bola kan bakalan ada lampu don jadi masuk saja. Jadi pertama gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin ya rojinnya macio ku ini dena tama baca nih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon beri bola ya rojinnya ke filala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Baca mu ya Rob? Assalamualaikum Bami. Angkat lalu cipul Bami. Assalamualaikum. Angkat tombak Bami. Ada itu mas. Jadi ini penting. Itu kan perintah Bu. Jadi kadang-kadang kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia mau robat amalkan aja nanti mabela mata mereka. Maka lagi baca atau sogi ayah iya mandar. Pasti malam mak tahun ribu lata. Ya tuh keboleh itu 2 umrah yang terima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tuh kyo betul sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupa mak bersalat lagi. Ya kau tahu di kamar ada teman bersalat. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasimah. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tuh cia sidak tedenena. Nah sepeganggu-ganggu saya di mama aku manyawi memuni-muni. Nah soro nasa bela-bela aku cek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita merata supaya dasin dan dasimah itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasimah. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Nah karena lagi jelakai ku nama kalian nama delek nah itu dasima itu yang mengganggu. Jadi pertama kita marata dari salam dibaca itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya populer kena pintu lopo baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Napa komeloki masih podalet aku tilalan baca ni kul Allah. Bisa 1 kali bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan di Quran. Setiap masuk hatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kemudian masuk pajak. Padahal puraki masuk pajak nasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura di milodong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa tak baca kudu Allahu katalu. Pertama kali Quran alih. Napa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Karena diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejabat sunnah. Di kuburan Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Dia kagak anak tak tumului mana susah mereka. Ya apalagi kong anak tak masih sekolah, anak tak berusaha bekerja, ya mau tuh tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tuh le maka dari siatu ya ule rutinkan nih alam nasramawan atau baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang.
Pokoknya dia beli sapar dengan rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dia gak tahu mancing dia nak guru bija-bijanda, nah rekon amalkan di alam nas 100 kali itu dalam satu hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Iya. Aja mau tak kena alam nasr. Iya. Surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, kurang sepanjang asar baca si 20. Menghari dibaca si 20, boleh sedang si 20, pasti ratu tak? Ya. Bisa dicicil itu. Ya, atau maka ya dia boleh memberi tudak. Ya kau lewat kilo bolata, boleh masih ya? Tak alami tasbih, terbaca. Alam nasara, letu ya kau mabela-bela bolata letu. Ya, kalau itu si ratu meter, oh mereka baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Ya saya denilau amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biritku tapas salamakan untuk aleku anak-anak dan keturunan. Ya. Jadi dia bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku supaya apa tak juga mendapatkan. Kami kata tahu anak kami ni lodong ngapu na beta. Iya, sebab padongan oleh tu anak. Kebanyakan di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalamakan anakku puang, pendecengan anakku beta pun. Pak maka dia bilang ya pun. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Maco itu kakek buyut telah yase. Ya kalau yase, yasangi baca doa warialah. Ya kalau yawa, yasangi baca doa selamat. Itu kunci. Makomir. Jadi aku pak dong yase, pak dong warialah tu. Ya aku mati nih tu mau pindah ambok tan nenek tay. Tapas salamakan nak nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka nenek utuh tama mana? Pokoknya lah tu yase kapana. Ayah kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makro aja nama ponco. Janukku, anakku, lakiku. Kapan kalau udah banget kapan. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian tertelima nih. Biasanya pacaran mana tetap siaga? Si jana pacaran. Hah? Nana pejer si tengah apa jata. Begini, sebelum kita tanya jawab sebelum. Atau ada yang mau bertanya? Kakak memang aku tanya. Aku tanya memang nih. Legal, apa? Betul. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dua itu kode gak apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Akibat amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan dapat mana atau pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar? Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan akibat sumbangan rutin. Kamu gampang tuh? Misalnya maka data 10 sabu siwan ni, tak na 7 ya tuh. Ia kota lupa ramalan mat sumbani, ia na turun mo Lailatul Qadar. Tetap kalau rongang, ini ko makaraki mengalami ganjil, ia malah ko malam ganap pinano sama rani. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tetapi pokoknya wani-wani. Maka dari itu lo matarari titipi. Kau tahu eleng kita na nona namo na tapu ya aja na pala sa ulo na panitia na tapu. Ya ano 5 sabu ya ano ko na sa balo pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si botolo de gagal ke bangkar ro. Itu aja mawan na ko mana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Atau sedekah malam pokoknya na wani tadlisari 10.000 setiap ini atau beki maka dah ya ko malam ganjil 20 ya ko malam ganap 10 dia mereka ada itu program namanya sampai pamulai di ramalan
letuannya leperang. Pasti nolongan. Satu. Yang kedua, akibuaki amalan sedekah. Ada sana berupa makanan. Mapandreki, mapabuka ki. Itu paling aman itu. Si teman itu mapabuka makan jalan dak orang malangi nasaba. Siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilai na pahala puasa. Tapi tanya syariat nana pahala nana. Iku si ratu tahu tak pabuka si ratu apalah puasa talolongan. Pada ko si ratu ki aso nama puasa. Iya. Tapi aja tahu si tak ada weh nyaman itu balik. Pabuka mana tahu terlalu pulau aja nama puasa. Ini apalan nana ditanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ini ya orang malangi berbagi. Tapi kayak masih dekat makanan. Nah, pakai teh buka. Ya. Kemudian ada juga program membaca Al-Quran. Kama kunrai cuma jadi masalah. Kadang haid. Ya kok haid. Ibu jangan mengaji. Tapi zikir dijalankan. Zikir agak makan jadi baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Itu zikiri na khusus Ramalan. Dia Quran lagi tiap baca. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afu anna. Apa lagi itu? Melampir ada. Karena banyak Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutup mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi ya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya biasa ko matarawih teh panglawangan na 2 rakaat ni. Komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka koto mana tu nak deng. Ini kan dipetak dengan panali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya roh tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron ni laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata we. Melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum. Ya kau buka ki. Alaki werino. Bismillah baru minum. Baru berdoa. Ayo jok tandre. Betul bu. Di sini kita keliru. Pokoknya di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntuk kan ada 2. Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizkika aftartu yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo ini ya rujuk baca apa tuh bukan. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ketika roh nanti kau benar-benar minum. Kak itu. Makanya sahabat semua itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah kina peminum, pura ki minum tapalin na jo wairino tak napaki milau tilawi ada ta cinai. Napaki mandre. Na sabab pada ko makali po ngalaka la rusak ni jo kuasamu napak ko mangilaw ko ya. Apa wale tosi ko kesempatan mangilaw ya betul. Itu pintu langit dibuka. Yo ini nilodongin apa to minum apa ikan rusuk. Makanya mereka ilodok ko jolo ay nagan rusuk nih. Dia nak dong. Itu kekurangan kita karena tidak tahu tempatnya berdoa. Pada di waktu sahur, ia tuh kemacaya di taman subuh makan jalan ada yang rimil lodong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata itu, pemelo itama loro. Alasannya, kota loro, makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya, sesudah asar duhur. Tapi makanya tuh koma sampai sunnah ki sesudah asar duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak dari salam. Itu hadis Nabi. Hadis Bukhari itu. Yang jilan tala patan rakan, nah pakai mak dari salam, enak patapaki milaudong karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya di biasa tuh 2 ya lepas tapi 2 tidak masalah. Tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam.
Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Batu sampaja sunnah 2 yolona subuh, mondrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa mondrina loro, apa yolona asara, mondrina asara degaga. 2 yolona mangaribi, 2 mondrina mangaribi, 2 yolona isya, apa mondrina isya. Yang paling, tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi kayak sampaja sunnah Kak, supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malumi pakalino istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ya mau pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai kong Allah Taala. Kami maku tanah dito kagadi. Angka. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi ya biasa sampai sunat taubat nasabah ya dampaknya dosa 50 tahun di tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada di aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu. Bahkan yang kasih di sempaja Bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih.